Sampai sekarang, kami sudah mengerjakan lebih dari 50 proyek perencanaan loh. Klien kami cukup banyak. Ada perusahaan di bidang industri, konstruksi, tambang, minyak, dan perusahaan lain yang berkaitan dengan bangunan serta infrastruktur. Oh iya, kami juga bisa membantu pekerjaan dari sesama konsultan perencana loh. Kami menyediakan layanan jasa konsultasi yang diantaranya desain struktur bangunan ataupun investigasi struktur alias assessment. Bisa pada semua jenis bangunan seperti rumah, pabrik, gedung, jembatan, dermaga, bangunan industri, dan bangunan apapun yang ada di planet bumi ini. Trust, honesty, and expediency are three pillars that sustain our company to continuously provide excellent services for our client. Singkatnya, ini adalah moto kami. Keren kan? Tim kami terdiri atas engineer struktur, geoteknik, material, estimator, jalan raya, dan drainase. Masing-masing tim adalah orang yang berpengalaman di bidangnya. Kami juga menggunakan software berlisensi untuk semua pekerjaan kami. Jika teman-teman merasa ada kesempatan untuk bekerja sama dengan tim kami, hubungi kami melalui email admin@epicstudio.co.id. Epic Studio for your epic solution. Ya, baik, selamat malam semuanya peserta Epicentrum 11. Perkenalkan, saya Alto Sagara. Hari ini saya akan menjadi moderator di acara Epicentrum ke-11, yaitu sesi Legacy of Life dari Pak Fembri Siswo Subroto dengan judul The Benefit of Including Civil Engineer in Financial Decision. Selamat datang juga mungkin bagi para peserta yang baru mengikuti Epicentrum untuk pertama kalinya. Jadi sedikit latar belakang dari acara Epicentrum sendiri. Ini adalah acara rutin yang dibuat oleh teman-teman panitia Epicentrum. Diadakan seminggu 1-2 kali untuk mengisi awalnya untuk mengisi masa-masa PSBB ini supaya kita sama-sama bisa saling sharing dan makin positif tentunya. Jadi di acara ke-11 ini kita akan mendapatkan sharing dari salah satu senior kami yaitu Pak Fembri. Jadi mungkin perkenalan Pak Fembri akan secara singkat saya bacakan. Sebelumnya sebagai informasi acara pada malam hari ini dari daftar peserta yang sudah masuk ke kami ada 82 partisipan. Jadi 82 partisipan mungkin belum semua join. Jadi 82 partisipan yang hadir di acara malam hari ini ada dari mahasiswa, teman-teman dari mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan, dari Politeknik Negeri Bandung, dari Universitas Mula Warman, dari ITB, dari Universitas Indonesia, Atmajaya Jogja. Saya rasa itu, mohon maaf bila ada yang tidak disebutkan, dan juga dari rekan-rekan konsultan, dari teman-teman PT Viaco Engineering, dari teman-teman Maratama Cipta Mandiri, PT Bita Energy, Bangun Gemilang, GHP, dan masih banyak lagi, serta teman-teman dari kontraktor. Di sini ada Waskita Beton Precast, Takenaka, M Future Satria Pratama, dan juga dari PT Lingga Perkasa Jaya Lain. Serta tentu saja seperti sesi-sesi sebelumnya, kita juga dihadiri oleh instansi pemerintahan, baik dari pemerintah pusat, dari Kementerian PUPR, dari Dinas Provinsi Jawa Barat, dan juga Bangka Belitung. Kemudian kita juga kedatangan mungkin teman-teman dari konsultan Varian. Oh ya, jadi acara ini sebenarnya merupakan acara kerjasama dari Epic Studio dengan Varian. Jadi Varian adalah salah satu konsultan yang bergerak di bidang teknik, secara khusus di infrastruktur, yaitu teknik transportasi. Gitu. Terima kasih sudah hadir untuk para peserta. Nah, mungkin karena ada beberapa peserta yang baru, sedikit
saya akan jelaskan aturan ya diskusi ini kita akan santai sifatnya, jadi ngobrol-ngobrol teman-teman di sini. Sifatnya seperti biasa yaitu sharing. Jadi peraturannya sederhana saja, mungkin selama sesi berlangsung mikrofon saat paparan mungkin semua akan dinonaktifkan, untuk kamera tidak masalah untuk dinyalakan. Kemudian kami mengharapkan supaya nanti diskusi antara Pak Fembri dengan kita semua, karena ini diskusinya tidak langsung, mungkin teman-teman bisa melakukan mengklik icon reaction yang terdapat di bagian bawah. Jadi bila teman-teman memang mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Fembri, kita bisa memberikan icon clap. Artinya kita memberikan apresiasi terhadap statement yang disampaikan Pak Fembri, dan bila mana sifatnya adalah afirmasi terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Fembri, mungkin kita bisa memberikan icon thumbs up. Jadi sesi pertama akan paparan dari Pak Fembri terkait topik yang akan dibahas, yaitu the benefit of civil engineer in financial project decision. Kemudian itu sesi pertama, teman-teman boleh memberikan pertanyaan atau komentar atau ingin diskusi, bisa dikirimkan terlebih dahulu ke Pak Beni di Epic Studio ya. Jadi bisa chat private di Zoom di Epic Studio, di host ya, sebagai host di virtual meeting malam hari ini. Kemudian sesi kedua, karena ini adalah sesi LOL, jadi sesi LOL yang kedua, sesi LOL sebelumnya itu yang kita lakukan dengan Pak Cindarto. Jadi di sesi LOL nanti mungkin terlepas dari topik, kita akan coba belajar banyak terkait cerita-cerita pengalaman dari Pak Fembri, perjalanan karir beliau tentunya di bidang sebagai salah satu praktisi di dunia teknik sipil. Pertanyaannya juga bisa apa saja, luas, tidak hanya terbatas terkait materi yang beliau paparkan, gitu. Oke, tanpa panjang lebar, saya mungkin akan mohon izin dari Pak Fembri untuk membacakan catatan-catatan hasil research dari tim Epic Centrum terkait profil Pak Fembri Siswo Subroto. Jadi beliau adalah salah satu kami mengelompokkan beliau ini tiga poin. Yang pertama, beliau adalah praktisi di bidang teknik sipil. Yang kedua, catatan kami dari berbagai referensi yang kami dapatkan, disebut juga beliau ini adalah pemerhati transportasi, tenaga ahli, dan masih banyak lagi. Sehingga 3 poin ini, praktisi, pemerhati transportasi, dan tenaga ahli, menjadi highlight kami terhadap sosok Pak Fembri. Poin pertama, seperti yang ada di poster, beliau adalah Head of Engineering, Planning, Research, Operation dari PT Nusantara Infrastruktur Tbk. Jadi itu adalah salah satu perusahaan infrastruktur yang terkemuka di Indonesia. Salah satu proyek-proyek atau salah satu proyek infrastruktur yang ditangani atau yang dimiliki oleh NI adalah toll road sector, renewable energy, clean water, dan juga seaport. Jadi salah satu jalan tol yang dimiliki, mungkin teman-teman yang sering ke Jakarta cukup familiar dengan tol BSD. Sehingga saya tol BSD itu, mungkin nanti Pak Fem bisa koreksi ya, tol BSD itu salah satu pemilik terbesar atau mungkin pemilik satu-satunya Nusantara Infrastruktur, kemudian jalan tol seksi 4 Makassar, kemudian yang lagi ongoing setahu saya di Makassar itu Petarani ya, yang lagi cukup jadi highlight juga proyek pembangunan Petarani yang ada di Makassar. Kemudian salah satu pelabuhan ISAP yang ada di Lampung, dulu saya sempat diajakin juga sama Pak Fembri untuk jalan-jalan ke sana. Itu adalah salah satu proyek yang dimiliki oleh PT Nusantara Infrastruktur. Oke, di poin kedua, beliau juga merupakan peneliti di rekayasa jalan raya pada Laboratorium Teknik Jalan Raya ITB. Jadi cukup aktif beliau sebagai peneliti, kemudian beliau juga tim perumus kebijakan standar pelayanan minimal untuk keselamatan jalan bebas hambatan di bawah naungan BPJT. Kemudian yang nomor 3, jadi seperti yang ada di logo Epic, beliau adalah salah satu pendiri dari Varian. Jadi Varian, beliau mendirikan Varian di tahun 2004. Salah satu quotes ya yang sering sekali kami temukan pada setiap kali interaksi kami dengan Varian, sekecil apapun aksi kami adalah bakti kami bagi negeri. Itu adalah gaungan yang kerap kali dikirimkan oleh anak-anak oleh tim Varian nih. Pak Fembri udah ketawa nih ya. Kemudian
pada tahun 2018 Varian kemudian bertransformasi menjadi berbadan hukum yaitu PT Varian Global Perencana. Apa saja sih kegiatan dari Varian? Yang pertama proyek-proyek kelayakan infrastruktur, perencanaan dan pemeliharaan jembatan, manajemen proyek infrastruktur, manajemen rekayasa lalu lintas, perencanaan dan pemodelan transportasi, perencanaan perkerasan jalan raya, perencanaan geometri jalan raya, rehabilitasi, umur sisa. Nah, yang paling menarik ini mungkin tidak banyak bisnis konsultasi di Indonesia setahu saya melakukan ini. Jadi Varian ini cukup aktif dalam melakukan pengukuran, yaitu dengan menyediakan pengukuran ketidakrataan, jadi alat ukur ketidakrataan, alat ukur kekesatan, dan juga alat ukur refleksivitas. Oke, catatan dari teman-teman, jadi kami menyebut Varian ini adalah salah satu saudara kembar dari Epic Studio. Ya. Jadi karena tumbuh kembang dalam waktu yang relatif bersamaan, banyak sekali kolaborasi yang sempat dilakukan. Salah satunya pemeriksaan beberapa jembatan tol yang tersebar di Indonesia, pemeriksaan kualitas dan kuantitas proyek pembangunan jalan tol, dan juga keterlibatan kami dalam membantu pekerjaan feasibility study. Menurut Epic Studio dan saya secara pribadi, Pak Fembri, atau mungkin mohon izin saya akan menyapa dengan lebih akrab dengan panggilan Mas Fembri gitu ya. Ini bukan hanya sekedar sosok senior di bidang teknik sipil, tapi beliau adalah sahabat kami yang sangat baik. Mas Fem ini sangat banyak sekali membantu kami yang masih relatif lebih hijau ya dibanding Pak Fembri ini untuk mengarungi dunia persilatan dengan value-value yang ia miliki. Jadi oleh karena itulah kami merasa bahwa sosok Mas Fembri lah sosok yang tepat untuk memberikan sharing pada malam hari ini. Begitu mungkin Pak Fembri, apa kabar Mas Fembri? Baik, puji Tuhan, baik Pak Alto. Ya, mungkin itu tadi sedikit pengenalan dari saya, catatan saya hanya membacakan apa yang yang berhasil kita kumpulkan gitu ya terkait sosok dari Pak Fembri sendiri. Mohon maaf bila ada yang kekeliruan gitu. Mungkin sebelumnya terima kasih Pak Fembri udah menyempatkan waktunya untuk jadi narasumber pada malam hari ini. Jadi silahkan Mas Fembri untuk mungkin memberikan paparan, waktunya disesuaikan. Mungkin kita harapannya sih ngobrol-ngobrol santai gitu, Mas Fembri. Mungkin bisa Mas Fembri mulai sesinya. Saya yakin teman-teman di sini sudah tidak sabar. Oke, baik. Selamat malam rekan-rekan, kolega-kolega, Pak Alto dan tim Epic. Terima kasih atas kehormatan ini dengan mengundang kami untuk bisa sharing session ya di sini ya. Saya ketika dikasih tahu ada Epic Centrum, saya interest. Kemudian saya cari-cari, saya dikasih link YouTube-nya. Terakhir saya lihat paparan yang sangat istimewa dari Pak Cindarto terakhir. Ada Pak Cindarto di sini. Sugeng Dalu Pak Cindarto. Pak Cindarto juga hadir, setahu saya. Oke. Nah, dalam kesempatan ini saya dikasih sharing session, tapi ini judulnya Legacy of Life ya. Jadi sebetulnya saya tidak akan masuk terlalu jauh ke dalam materi teknis, tapi lebih kepada saya ingin menceritakan pengalaman yang saya pernah lalui dari awal ya, dari awal. Nah, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri, nama saya Fembri, panjangnya Nugroho Fembrianto Siswa Subroto ya, orang Jawa. Cuma untuk singkatnya ya Fembri Siswa Subroto cukup gitu. Nah, saya karyawan dari PT Nusantara Infrastructure Tbk, karyawan Varian, dan mungkin sesekali jadi karyawan Epic gitu ya. Oke. Saya dikasih judul oleh Pak Alto, ini judul yang agak rumit menurut saya ya. Jadi judulnya itu adalah The Benefits of Including Civil Engineer in Financial Decision. Di mana kita semua tahu bahwa apa yang namanya civil engineering dengan financial decision atau financial atau finance itu adalah dua tanaman yang berbeda. Dua tanaman berbeda. Dahulu kala ketika saya masih lulus SMA sampai saya mahasiswa, saya nggak tahu kaitannya antara finance dengan teknik. Karena kurikulum kita mengajarkan demikian. Nah, tapi saya tidak menyalahkan kurikulum Indonesia ya. Karena saya SMA, SD, SMP juga ada di sini dan saya menikmati kurikulum tersebut.
Nah, cuman ketika saya SMA itu kan ada pembagian, ada IPA, ada IPS. Nah, karena di dalam pembagian itulah makanya saya selalu punya mindset begini, oh orang finance sama orang eksakta itu beda. Karena apa? Ilmunya juga berbeda. Itu seperti air dan api yang tidak pernah bisa disatukan. Demikian. Sampai saya kuliah pun saya masih punya mindset seperti itu. Sampai akhirnya ada satu titik di mana mindset saya mulai berubah dengan ketika saya mulai mencoba melihat lebih dekat keduanya. Nah, makanya saya mau menceritakan dari yang paling basic sekali tentang ilmu ini. Tadinya saya mau membuat ini judulnya bukan The Benefits of Including Civil Engineer in a Financial Decision, tapi Finance for Non-Finance People, seperti itu. Jadi walaupun kita bukan orang finance, kita bukan sarjana ekonomi, tapi we need to know about this. Kenapa? Saya sadar ketika saya di dunia kerja, walaupun saya mau jadi insinyur teknik sipil, sampai profesor doktor sekalipun, tapi ketika di level yang lebih besar daripada level akademik, the financial atau the decision maker, itu jarang sekali orang teknik. Hampir selalu 80% itu adalah orang keuangan. Nah, jadi kita sebagai insinyur, sebagai sarjana teknik sipil, dalam hal ini kita boleh punya idealis seperti ini, seperti itu, seperti ini, tapi tetap saja yang menentukan bukan kita. Oke. Nah, saya mau mulai dari awal sebelum saya masuk slide. Keuangan ini ilmu yang paling tua yang pernah ada di muka bumi, Bapak Ibu sekalian, ya. Terus apa hubungannya dengan teknik sipil, Pak? Kita mulai ya. Mohon izin Pak Alto. Ya, silakan Pak Febri. Sudah kelihatan belum share screen saya ya Pak Alto ya? Belum Mas Fem. Belum ya? Sudah kelihatan? Ya, siap, udah kelihatan. Judul ya? Ya, judul betul. Oke, saya langsung masuk cerita saya mulai ya, mohon izin. Jadi, saya mengalami fase ini, dan saya yakin setiap kita yang ada di dalam ruang meeting virtual ini mengalami hal ini juga. Kita lahir, kita mengalami masa anak-anak, kita mengalami masa remaja, kita mulai beranjak dewasa dengan kita kuliah, kemudian kita masuk dunia kerja, kita lulus kuliah, kita masuk dunia kerja, beberapa waktu di dunia kerja kita mulai berkeluarga, kita punya anak, sampai akhirnya kita menjelang masa pensiun dan kita tua, ya. Setiap orang di keluarganya pasti sama. Udah nanti semoga besok besar jadi anak yang berguna bagi orang tua, bangsa, dan negara. Demikian juga saya. Nah, permasalahannya adalah setiap keluarga beda-beda, kan begitu. Ada keluarga yang menginginkan anaknya, udah nanti jadi ekonom aja, nanti jadi dokter aja, yuk jadi insinyur aja, itu beda-beda. Nah, kalau misalnya background keluarga kita bisa memberitahu kita what I supposed to do, apa yang harus kita lakukan di awal sebelum melangkah ke langkah berikutnya, nggak masalah. Tetapi permasalahannya, background keluarga kita belum tentu bisa memberitahu langkah tersebut. Demikian juga dengan saya. Oke? Demikian juga dengan saya. Nah, singkat cerita, akhirnya saya jadi sarjana teknik sipil, atau saya jadi mahasiswa teknik sipil waktu itu. Sampai situ, yang ada di benak saya, gimana caranya saya bisa cari nafkah dengan saya punya ijazah. Ya, sampai saya lulus paradigma itu terus bergaung. Sampai saya mulai kerja pertama kali, saya kerja di proyek, itu masih bergaung. Akhirnya saya mencoba mencari tahu ketika saya sudah di dunia kerja. Ini intinya apa sih hidup ini gitu. Saya mulai coba mempelajari manusia dari zaman prasejarah
era sejarah sampai era modern. Apakah ilmu teknik itu adalah ilmu tertua dunia ini? Ternyata enggak, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya mau kasih sedikit ilustrasinya. Ini adalah sedikit gambaran the basic principle of human life. Jadi, kalau kita tengok gambar pertama di sebelah kiri atas, itu adalah era manusia prasejarah. Ya. Saya tidak bilang era manusia prasejarah itu orangnya bodoh-bodoh, enggak. Tapi mungkin mereka kurang. Kenapa? Karena yang dipelajari juga masih sedikit, masih sederhana sekali. Oke, masih sederhana sekali. Di situ mereka cuman mempertahankan, mereka hanya mempunyai satu misi saja. Apa misinya? Misinya itu adalah bertahan hidup. Bertahan hidup. Bertahan hidup dengan apa? Makan. Makanya mereka adalah gimana caranya saya bisa selalu mendapatkan makanan untuk saya makan hari ini, besok hari, dan di kemudian hari. Nah, mereka berburu, dan saya yakin memasaknya juga masih sangat sederhana. Tanpa rempah-rempah atau tanpa apa, mungkin hanya dibakar aja. Itu era mereka. Nah, kemudian bergeser. Manusia semakin banyak, karena manusia semakin banyak, interaksi antara manusia itu semakin kompleks. Ya, semakin kompleks. Nah, karena sudah semakin kompleks, ilmu yang mereka pelajari atau yang mereka bisa pelajari juga bertambah. Begitu. Kalau yang tadinya saya mikir buat saya sendiri, saya lapar, saya berburu, saya masak, saya makan. Ketika era lebih maju daripada itu, sudah tidak seperti itu lagi. Nah, di era tersebut mulai dikenal ilmu yang pertama, namanya ilmu dagang. Hanya dagangnya belum menggunakan satu satuan tertentu, yang sekarang disebut sebagai mata uang. Mereka menggunakan sistem barter. Ibaratnya seperti ini, saya berburu kambing 1 ekor, Pak Alto berburu ayam 1 ekor. Wah, saya pengen makan ayam nih, Mas Alto. Oke, kita berhitung. Satuannya apa? Ekor. 1 ekor ayam versus 1 ekor kambing. Begitu. Pada zaman tersebut itu sah. Tapi semakin maju, pola pemikiran manusia juga berkembang. Sehingga ada satu momen di gambar terakhir, di mana mereka hidup sudah berkoloni. Nah, ketika mereka sudah berkoloni, yang nantinya kita sebut sebagai negara, mereka mulai memikirkan apa yang disebut sebagai alat tukar, yang nantinya kita sebut sebagai mata uang. Jadi sudah tidak lagi sah bila mana 1 ekor kambing ditukarkan 1 ekor ayam. Oke, mereka mulai mempertimbangkan. Dengan apa? Oh, dari volumenya juga berbeda, beratnya juga berbeda. Bagaimana mungkin 1 ekor kambing nilai valuasinya sama dengan 1 ekor ayam? That's impossible. Mereka sudah mulai maju pemikirannya, timbullah apa yang disebut sebagai hukum dagang di situ. Oke, mulai ada hukum dagang. Nah, setelah hal tersebut mulai muncul satu persatu, saya mulai berpikir bahwasanya, oh ternyata ujung-ujungnya di dunia ini, ujung-ujungnya itu UUD, duit. Mau di level manusia seperti saya, level provinsi, level negara, atau bahkan level dunia. Nah, dari situ saya waktu itu adalah sarjana teknik sipil yang masih hijau kalau kata Pak Alto. Nah, kalau sekarang Pak Alto hijau, saya hitam gitu ya Pak Alto ya. Itu sarjana teknik sipil masih hijau, paradigma saya mulai berubah. Saya mulai mencoba melihat, walaupun saya adalah sarjana teknik sipil, saya mencoba untuk melihat dunia ini dengan posisi saya tidak hanya sebagai warga negara Indonesia, tetapi warga negara dunia. Itu adalah titik pertama pijakan saya untuk merubah mindset saya sendiri. Dan setelah hal tersebut saya mencoba memahami, saya coba gali lagi. Kelanjutan cerita dari cerita ini, bersejarah ini. Sekarang singkat cerita kita sudah hidup di dalam suatu sistem namanya sistem negara. Oke. Nah, ketika ini sudah levelnya negara, terjadi pertukaran atau perdagangan atau whatever that you can name ya, apapun itu, tentu saja kompleksitasnya jelas lebih daripada era saat itu atau skala yang lebih kecil. Ini level sudah negara atau bahkan antar negara. Terjadi satu skema perdagangan yang lebih luas lagi di sini. Oke. Nah, saya mau tunjukkan ini ada sebuah
simple ya, simple model ya, model sederhana dari pergerakan ekonomi, pergerakan barang dan jasa. Tadi saya cerita prasejarah, kemudian manusia modern, dan sekarang sistem udah negara. Yang tadinya sederhana, dari yang mereka memberikan diri sendiri, mereka barter, mereka mengenal mata uang. Hari ini, Bapak-Bapak, Ibu sekalian, kondisinya sudah serumit ini. Walaupun ini saya sebut sebagai ilustrasi sederhana, tetapi ini jauh lebih rumit dibandingkan yang ada di masa lalu, ya, yang ada di masa lalu. Nah, ini adalah ilmu dasar dari ekonomi makro. Ilmu dasar dari ekonomi makro. Satu contoh, kita bicara sebuah badan atau negara atau perusahaan. Dia punya komoditas, ada sumber daya alam, natural resources, ada pertanian, ada perikanan, kehutanan, dan yang paling penting tambang biasanya. Yang paling menghasilkan banyak devisa kan tambang. Nah, saya mau kasih contoh ilustrasi kecil. Saya adalah nelayan. Saya punya hasil fishery di sini. Primary industrinya, processing awalnya itu ada di saya. Jadi begitu ikan itu saya tangkap, saya masukkan ke dalam es batu, jadi tidak berbau ya. Nah, kemudian saya jual ke secondary industry. Dalam hal ini Mas Alto. Mas Alto sebagai pengepul ikan di pasar. Beliau adalah secondary industry. Dari Mas Alto, harga saya sebesar Rp100. Mas Alto dapat harga dari saya Rp100. Tapi Mas Alto jual ke tertiary industry atau ke konsumen tentunya lebih tinggi daripada itu. Kenapa? Ada laba, ada selisih, ada delta di sini yang akan menjadi laba daripada perusahaan Mas Alto sebagai pengepul ikan. Cerita pertama adalah nilai dari ikan itu, komoditas itu, dari saya ke Mas Alto meningkat walaupun tidak ada proses apapun. Karena yang disebut primary processing, primary industry itu hanya penyimpanan. Tapi dari Mas Alto, ada cerita begini. Cerita yang pertama, kalau dari Mas Alto dibeli oleh konsumen, yang kebetulan adalah istrinya Mas Alto. Istrinya Mas Alto beli ikan ke Mas Alto untuk dimasak menjadi makanan yang akan dimakan oleh keluarga mereka, keluarga Mas Alto dan istrinya. Itu Mas Alto menjual kepada konsumen. Tetapi kalau Mas Alto menjual kepada si X, yang dia adalah pemilik rumah makan Padang misalnya, nilai valuasi dari ikan tersebut yang terjadi di Mas Alto itu masih ikan mentah, dia akan masuk ke tertiary industry menjadi sebuah lauk, dan lauk tersebut akan dijual oleh tertiary industry kepada publik atau konsumen dengan harga yang jauh lebih tinggi lagi. Tujuan sampai sini ya. Oke, ilustrasi simple. Kita bayangkan kalau yang saya ceritakan tadi adalah levelnya negara. Nah, di sini kita ada 3 macam pergerakan. Yang pertama adalah pergerakan domestic flow. Yang kedua adalah pergerakan keluar. Ketiga adalah kegiatan masuk, impor. Ya. Di sini kita mulai mau nyerempet-nyerempet masalah ekonomi sedikit ya. Negara dalam hal ini negara kita tercinta Indonesia, kita punya sumber daya alam, kita punya hasil tambang, agriculture, fishery, forestry, kita punya semua. Permasalahan yang pertama adalah dari hasil alam tersebut, apakah satu, kita akan langsung jual mentah-mentah ke dalam ataupun ke luar negeri? Satu. Yang kedua, cerita kedua, skenario 2 adalah apakah hasil alam tersebut kita mau olah setengah matang, baru kita jual ke dalam ataupun ke luar negeri. Cerita ketiga, apakah hasil alam tersebut kita mau olah nggak cuma setengah matang, jadi dari raw material kita mau matangkan itu sampai 100% siap untuk dikonsumsi atau digunakan, baru kita jual ke dalam ataupun ke luar negeri. Oke? Nah, kalau saya tanya seperti itu, jawabnya gimana? Kadang ada yang bisa begini, ya terserah Pak, monggo Pak. Bapak kalau sanggup sampai ujung ya monggo aja jadi barang siap pakai gitu. Wah Pak, kalau saya sampai ujung terlalu mahal biaya produksinya Pak. Ini kita raw material setengah matang aja deh, habis itu kita jual. Tapi ada yang menjawab,
Udah Pak, langsung jual aja. Oke. Ada 3 jawaban yang berbeda dari 3 skenario. Nah, padahal sampai muncul 3 skenario, itu permasalahannya ada satu masalah mendasar, yaitu apa? Biaya produksi. Biaya produksi. Nah, Indonesia bukan satu-satunya negara yang punya permasalahan tersebut. Dan juga bukan satu-satunya negara yang punya sumber daya alam atau primary industry, secondary industry, tertiary industry. Bukan cuma satu-satunya. Hampir semua negara di dunia ini mencari nafkah dengan cara ini. Trading, berdagang. Ya, berdagang, apapun komoditasnya. Singkat cerita, zaman berganti, abad berlalu, tumbuhlah apa yang kita sebut sebagai poros ekonomi dunia. Waktu itu namanya USA. USA apa Pak Alto? United States of Antapani, bukan? United States of Amerika. Ya. Amerika tahu persis, untuk dia bisa maju, dia harus menekan biaya produksi. Oleh karenanya, untuk memurahkan biaya produksi, dia mempermudah akses transportasi, mulai dari raw material ini ke primary industry, ke secondary industry, ke tertiary industry, sampai ke konsumen. Oke. Dengan biaya transportasi yang bisa ditekan, maka biaya produksi akan turun, sehingga si konsumen tidak akan terbebani dengan biaya produksi yang dimasukkan di dalam harga akhirnya. Seperti itu. Oke. Nah, Amerika disebut negara adikuasa karena memang mereka secara internasional mereka menguasai benar-benar perdagangan dunia. Sampai akhirnya, saya mau tunjukkan peta geopolitik dunia ya. Sampai akhirnya, dari cerita saya tadi, karena semua negara mempraktikkan itu dan berlomba-lomba untuk bisa memangkas biaya produksi, yang tadinya Amerika menang, Eropa baik-baik saja, Jepang baik-baik aja, keadaan mulai berubah 180 derajat. Kenapa saya bilang berubah 180 derajat? Iya, ada negara namanya China. China ini negara yang sangat besar, di mana mereka sebetulnya kalah duluan sama Amerika dalam belajar memangkas biaya produksi. Tetapi karena tidak ada kata terlambat, mereka memulai. Sebelum 2013, pasar modal dunia mencatat Amerika kondisi ekonominya sangat baik. Eropa ya so-so. Jepang so-so. Cina masih lemah, Bos. Tetapi data di akhir 2019 menunjukkan, ya source dari Bloomberg, Amerika lemah sekarang. Cina menggeliat dari tidurnya dan meninggalkan Amerika dengan jarak yang sangat jauh. Nah, apa yang dilakukan oleh China bisa seperti ini? Mereka berusaha keras mati-matian untuk meningkatkan devisa mereka, meningkatkan pendapatannya mereka dengan cara mereka bisa jual komoditasnya dengan harga yang murah. Gimana caranya bisa jadi murah? Yang pertama, mereka punya 3 kunci. Efektif, efisiensi, dan inovasi. Efektif pada apa? Efektif pada processing material raw materialnya. Mereka mencoba mengefektifkan sehingga tidak ada waktu yang terbuang hanya untuk ngurusin raw material. Yang kedua, mereka mengefisiensikan perjalanan raw material ini menuju proses-proses selanjutnya. Oke. Dan yang ketiga, innovation. Mereka mencoba mempelajari pengolahan material berkelanjutan. Nah, pada akhirnya terjadi kombinasi antara effectiveness, efisiensi, and innovation. Ya. Dan kombinasi ini dahsyat. Global Competitiveness Index menunjukkan China itu peringkat pertama, di mana Indonesia itu peringkat 56. Yang terdekat sama kita Thailand. Oke. Nah, saya bicara seperti ini, data-data seperti ini, mungkin
adik-adik mahasiswa pengen tahu apa sih yang Cina lakukan sampai bisa sehebat ini. Yang Cina lakukan, nah ini. Oke. Cina membuat jalur transportasi kelas dunia di mana menjadikan negaranya menjadi poros. Apakah rencana ini lancar? Enggak lancar. Yang menentang banyak. Yang menentang banyak. Yang meragukan, menghinanya pun banyak. Oke. Cuman mereka tidak patah arang, mereka mencetak insinyur-insinyur berdedikasi dan berintegritas, orang teknik sipil, untuk bisa mewujudkan mimpinya ini. Obor, One Belt, One Road, goes to China. Dan akhirnya, buah paling manis yang kita bisa petik dari obor ini yang pertama adalah tahun 2017, Januari 2017, mereka memberangkatkan kereta pertama dari Yiwu menuju London dengan perjalanan sepanjang 18 hari dengan jarak sepanjang 12.000 km. Loh Pak, perjalanan 18 hari kok bisa disebut mempersingkat waktu itu gimana? Saya kasih ilustrasi. Sebelum mereka mengadakan kereta ini, raw material atau komoditas apapun dari China, mostly tambang ya, mining. Mereka dari tambangnya diangkut pakai jalan darat atau kereta api ke pelabuhan. Terjadi bongkar muat bongkar muat yang pertama adalah dari tambang menuju ke kereta atau truk yang akan mengangkut ke pelabuhan. Sampai pelabuhan, bongkar muat yang kedua terjadi dari kereta atau truk yang membawanya ke kapal. Nah, waktu bongkar muat ini dipangkas habis sama mereka. Jadi dia hanya punya satu kali bongkar muat sebelum berangkat. Dimana itu bisa memangkas biaya produksi. Karena dia sudah memangkas biaya transportasinya. Nah, sampailah kereta ini ke London dengan harga dari komoditasnya yang lebih murah. Karena mereka berhasil memangkas biaya produksi dan biaya transportasi. Ini China, Bapak-bapak, Ibu-ibu. What about Thailand? Thailand tadi disebutkan di sini, dia ranking 48, sementara kita 56. Cuman Thailand lagi berusaha bangkit. Dia punya planning besar, namanya Terusan Kra Canal. Dahulu kala, kalau kita baca sejarah Indonesia, Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, area Selat Malaka itu ramai kapal. Karena apa? Posisinya strategis. Semua kapal yang dari benua Eropa mau ke Australia atau dari Australia mau ke Eropa atau ke Afrika, dia akan lewat Selat Malaka. Di bawah sini. Lah, Indonesia ada di sini. Negara pertama yang menyadari pentingnya Selat Malaka adalah Singapura. Makanya Port of Singapore itu selalu ramai dan maju. Karena dia bisa menjaring. Indonesia kita mau ikut ke sana. Dengan kita bikin perluasan dari Belawan. Namanya Pelabuhan Semangke di sini, di bawah sini. Nah, tetapi apakah ceritanya masih sama seandainya Terusan Kra ini jadi? Peta geopolitik dan geoekonomi dunia tentunya akan berubah. Nah, hidup nggak pernah datar, life is never flat, dan ini adalah salah satu gelombang-gelombangnya. Nah, cuman saya ngomong di sini bukan sebagai orang ekonomi, ini adalah tantangan kita sebagai sarjana teknik sipil. Ya, slide terakhir saya tentang masalah finansial, saya mau kasih tunjuk. Kalau China bisa, kita bisa enggak seperti ini? Kan itu pertanyaannya. Kalau saya jawab nggak bisa, saya nggak punya dasar. Kalau saya jawab bisa, walaupun saya punya dasar, saya nggak tunjukkan, nanti sampean nggak percaya. Saya kasih lihat satu hal. Ini data terakhir saya dapat dari Bloomberg juga. Komoditasnya China sama Indonesia itu sama-sama migas, hasil tambang. Terjadi pattern yang sama antara GDP growth year of year Indonesia dengan China. Cuman Indonesia jauh di bawahnya. Artinya apa? Kalau China bisa, kita pasti bisa. Apa yang patut kita tiru dari China?
permasalahannya jelas di sini bahwa Indonesia itu sangat-sangat tergantung pada kondisi infrastruktur. Kita di sini punya pattern yang sama, tapi kita masih posisi di bawah itu karena apa? Kita masih belum bisa menekan biaya produksi. Oke, karena biaya transportasinya yang menjadi komponen dari biaya produksi itu masih tinggi. Seperti itu. Nah, terus harus gimana, Pak? Ini adalah slide terakhir. Bagian ekonom memikirkannya cukup sampai di sini. Selanjutnya serahkan pada sarjana teknik sipil. Kalau saya sebagai sarjana teknik sipil, yang pertama saya lakukan adalah saya mencoba mengidentifikasi kondisinya. Ini adalah cerminan infrastructure condition di Indonesia. Di mana seharusnya untuk mencapai suatu indeks tertentu harusnya minimal balance. Untuk negara maju, ketersediaan infrastrukturnya sudah jauh lebih besar daripada kebutuhannya. Tetapi di Indonesia, kita punya kondisi sebaliknya. Kebutuhan infrastrukturnya itu lebih besar daripada ketersediaan infrastrukturnya. Mengakibatkan apa? Ya kalau kebutuhannya lebih besar daripada ketersediaan, tentu akan terjadi kepadatan di situ. Karena akan ada terjadi suatu bottleneck. Ya. Gimana Pak cara memulainya? Dari mana cara memulainya? Kita coba identifikasi daerah-daerah di Indonesia yang kira-kira potensial memiliki hasil komoditas tetapi susah untuk dijangkau. Sebagai contoh, ini tempat yang saya pernah datangi. Oke. Itu bukan pos kamling, itu adalah salah satu terminal di salah satu bandara yang ada di Indonesia Timur, Saudara. Ya. Terus yang sebelah kanan itu bukan balap trail ya, itu runway Bandara Perintis. Oke, runway Bandara Perintis. Yang terjadi di Indonesia adalah semua yang akan dijual ke luar negeri itu harus melewati satu tempat namanya hub penghubung. Hubnya itu sekarang hanya ada di Jakarta. Sampai 2-3 tahun lalu hanya ada di Jakarta. Sampai suatu saat mungkin pemerintah kita sadar dan mulai menganggarkan untuk membangun hub-hub baru yang merata di semua Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Idealnya minimal satu provinsi satu hub. China aja kalau Bapak Ibu suka belanja online di Lazada atau Alibaba ya, Alibaba. Di Alibaba itu tertera dia dikirimkan dari pelabuhan mana. Hampir setiap kota besar di China yang punya pelabuhan itu pelabuhannya adalah hub. Ada Port of Shenzhen, ada Port of Shanghai, ada Port of Tianjin, seperti itu. Sementara di Indonesia, misalnya ada komoditas dari Papua, dia mau dijual ke luar negeri. Harus ada biaya perjalanan yang dia keluarkan dari Papua menuju ke Jakarta, Tanjung Priok, kemudian dari Jakarta menuju ke mana, seperti itu. Oke. Dari situasi itu, pemerintah mentargetkan, oke, kalau kita mau maju, yang pertama kita benahi infrastruktur. Mana yang lebih penting? Yang paling penting antara pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, atau jalan raya. Yang pertama, jalan raya. Ini adalah program pemerintah kuartal 2 tahun 2015 yang berlaku targetnya sampai 2020 yang saya copy dari Bappenas. Di sini target pertama pemerintah adalah jalan. Mereka mengutamakan konektivitas antar wilayah di domestik di Indonesia dulu. Baru nanti tahap keduanya kita sudah siap, tidak ada kendala lagi dalam masalah perjalanan dari satu daerah ke daerah yang lain, baru mereka akan mulai memfokuskan kepada perdagangan luar negeri. Ya, memfokuskan kepada infrastruktur yang mendukung perdagangan luar negeri. Ini adalah program pemerintah. Nah, saya mau kasih satu studi kasus. Nggak akan jauh-jauh dari Jawa lah, di Jakarta aja. Saudara yang tinggal di Jakarta atau pernah ke Jakarta, pernah menemukan kondisi seperti ini ya.
Ini adalah kemacetan lalu lintas yang menghiasi Jakarta setiap hari, pagi, siang, sore, malam bahkan. Ya, kecuali pas PSBB kemarin WFH, itu rada sepi. Cuman sekarang sudah kembali lagi seperti ini. Anda bayangkan Anda ada di dalam salah satu kendaraan yang ada di sini. Anda punya jarak dari rumah ke kantor atau rumah ke kampus itu hanya sekitar 5 kilometer. Hanya saja masalahnya adalah 5 kilometer yang Anda punya itu tidak bisa ditempuh dalam waktu 5 menit atau 10 menit atau 15 menit bahkan. Kenapa? Karena kecepatan Anda hanya 5 kilometer per jam. Jadi Anda akan tiba di kampus dalam waktu 1 jam kemudian, selama 60 menit. Itu manusia, passenger. Anda bayangkan kalau yang bergerak dan terjebak di sini itu adalah jasa atau barang. Dan barang yang punya kadaluarsa, punya umur. Oke. Ketika kita bicara masalah barang, ini adalah kondisi yang bisa menyebabkan harga barang tersebut naik, biaya transportasi. Orang bule sering bilang time is money. What does that mean? Itu artinya apa? Artinya seperti ini. Jadi ketika kita ngomong barang, kita akan melihat sesuatu hal yang kita bisa nilai dari sisi mata uang. Ya, apa itu? Transportation cost meningkat. Nah, ketika biaya transportasi meningkat, maka harga barang tersebut ketika tiba di tangan konsumen, harga juga meningkat. Jadi mahal. Oke. Karena kemacetan ini akan menyebabkan waktu bertambah dan bertambahnya waktu itu akan menaikkan biaya perjalanan dan biaya perjalanan akan mempengaruhi harga. Mahal. Seperti itu. Ini adalah satu ilustrasi. Nah, bagian kita sebagai teknokrat, seorang engineer, kita harus membantu untuk mengurai permasalahan ini. Ini baru identifikasi. Apa identifikasi berikutnya? Kita perlu cari tahu. Saya mau kasih satu ilustrasi kepada Bapak Ibu sekalian. Ini adalah foto yang kita lihat. Foto jalanan di ibu kota Indonesia, di Jakarta. Nah, ketika foto ini saya coba masukkan di dalam sebuah model, akan nongol seperti ini. Yang sebelah kiri kita sebut sebagai garis keinginan perjalanan, desire line. Oke. Yang sebelah kanan namanya trip assignment, desire line yang kita bebankan pada jaringan jalan yang sekarang ini ada. Semakin rumit garis-garis yang terbentuk pada desire line, maka pergerakan darat tersebut akan semakin padat. Yang hijau juga sama. Semakin tebal warna hijaunya, maka jalan tersebut sudah menampung lebih daripada kapasitas dia yang seharusnya. Oke. Nah, kalau Indonesia mau berbenah, ini baru satu studi kasus Jakarta saja. Saya jadikan Jakarta sebagai kasus ya, hanya Jakarta aja. Ini masalahnya adalah nggak cuma terjadi di Jakarta, tapi juga di kota-kota besar. Di Bandung pun seperti ini sebetulnya kondisinya, cuma dalam taraf yang berbeda. Nah, tentu saja kalau misalnya kita mengenal daerah-daerah penghasil, oh Bandung adalah penghasil peyem. Peyem itu adalah makanan yang berumur, dia makanan ya, punya waktu batas kadaluarsa. Di peyem ini, kalau dia bisa dari perajin peyem dari katakanlah daerah Cilenyi, dari Cilenyi dia bisa masuk ke apa namanya primary industry, pengepulnya ada di daerah Cimbeluit. Jarak dari Cilenyi ke Cimbeluit normalnya 1 jam at least. Cuman mereka karena macetnya, mereka menempuh itu dalam waktu 5 jam. Harganya baru perjalanan pertama saja sudah tinggi. Kemudian perjalanan kedua, secondary industri, dari pengepulnya di Cimbeluit pergi ke Jakarta. Yang tadinya Jakarta Bandung itu bisa mungkin sekarang nih 2 jam ya karena sepi. Tapi karena macet, mereka menemunya dalam waktu 7 jam.
Bahkan saya pernah ketika pembangunan jalan tol yang di situ, itu 10 jam Bandung-Jakarta. Biaya pertama dari perjalanan yang pertama sudah tinggi. Biaya dari perjalanan kedua meningkat juga. Sampai ke Jakarta, dia mau diekspor ke Dubai. Saya nggak tahu orang Dubai makan peyem gimana, tapi katakanlah kita mau ekspor itu ke Dubai. Berapa jadi harganya? Itu ilustrasi aja ya, kira-kira seperti itu. Nah, makanya kita harus memikirkan, sebagai teknokrat, sebagai civil engineer, kita harus memikirkan how to solve this problem. Gimana cara memecahkannya. Buah pemikiran kita itu, kita kasih tunjuk sama orang-orang yang memegang keputusan, yang merupakan orang, mostly orang ekonomi ya. Kasih pertimbangan, Pak, Bu, ini seperti ini. We have to do something in this place. Kita harus berbuat sesuatu di sini sebelum ini makin parah. Seperti itu. Ya, ini hanya satu contoh Jakarta. Nah, kemudian volume trafiknya gimana, Pak? Saya kasih satu bocoran dikit ya. Ini riset terakhir saya tahun lalu. Ini jalan-jalan utama di Jakarta. Volumenya seperti ini. Kira-kira. Ya. Kalau kita mengenal buku namanya MKJI ya, Manual Kapasitas Jalan Indonesia. Kita bandingkan sama MKJI. Ini semua ruas yang tertera di sini itu sudah melebihi kapasitas berdasarkan MKJI. Ya kan? Nah, tentunya untuk melintas di salah satu ruas jalan ini waktunya udah nggak normal. Kecuali kalau malam buta atau dini hari, mungkin beda lebih tepat. Tetapi kan kita mengenal apa namanya peak hour, jam sibuk. Jam sibuk adalah jamnya memang kita harus bergerak dan bekerja. Kita membutuhkan pergerakan pada jam-jam tersebut. Ini masalah. Ya. Kadang-kadang si pengambil keputusan atau decision maker, dalam hal ini orang ekonomi misalnya, atau orang apapun lah background-nya, mereka melihat kenyataan ini, mereka bisa pening sendiri, marah-marah sendiri. Terus harus gimana? Please give me input. Input yang pertama ada dua. Yang A, optimalisasi jalan yang sudah ada. Optimalisasi dalam artian mungkin kita bisa melebarkannya, seperti itu. Hanya kalau case-nya adalah seperti Jakarta atau Bandung, di mana daerah sekitarnya juga padat penduduk. Masalah lain yang mengancam adalah land acquisition, pembebasan lahan. Dan itu nggak mudah dan nggak sebentar. Takes time. Makanya perlu teknokrat-teknokrat seperti Pak Alto dan tim untuk bisa membuat jalan itu tidak sebidang. Mungkin kita bikin layang, jalan layang, seperti itu. Itu adalah salah satu contoh pemecahan masalah dari orang civil engineer yang bisa kita jadikan masukan bagi si pembuat keputusan. Tujuannya hanya satu, memperlancar arus barang dan jasa. Itu adalah kunci. Arus barang dan jasa lancar, waktu tempuhnya bisa kita pangkas, biaya produksi kita bisa pangkas, kita kompetitif di pasar dunia. Oke, jadi saya mengajak Anda untuk melihat ini semua dari sudut pandang sebagai warga negara dunia, tidak hanya dari warga negara Indonesia, tidak hanya sebagai warga negara Indonesia. Kita harus paham, kita sekarang jadi civil engineer, mungkin ada yang bekerja di kontraktor, ada yang jadi konsultan, atau ada yang jadi tenaga pengajar. Kita lakukan, kita punya bagian masing-masing dengan setia. Karena kita tahu apa? Kita tahu secara makronya akan seperti apa. Ya, intinya adalah kita maju, bangsa ini maju, negara ini maju. Ya, saya kasih ilustrasi lagi, contoh yang pernah dan mungkin sedang dilakukan di kota-kota besar seperti Jakarta ya. Ini, di sini kesulitan untuk membebaskan lahan untuk pelebaran karena sudah padat penduduk. Makanya kita coba membuat yang tidak sebidang. Oke. Dan di sini masukan dari engineer itu sangat diperlukan. Sangat diperlukan. Ya. Pertama kita kasih input kenapa sih kita harus meningkatkan kapasitas jalannya. Tadi seperti saya sudah singgung di depan, oh ini udah over capacity. Kalau over capacity jadi macet. Kalau jadi macet, travel time atau waktu perjalanannya akan meningkat. Travel time meningkat, maka
biaya perjalanannya akan meningkat ya, akan berimbas pada harga akhirnya nanti. Seperti itu. Ilustrasi aja ya. Nah, seperti itu. Dan yang kita sering pakai dan kita sedang pakai tipenya beda-beda. Yang bisa milih tipe-tipe jembatan, kita mau pakai seperti apa? Mau pakai box girder kah? Kita mau pakai U-girder kah? Atau E-girder? Nggak mungkin orang yang bukan civil engineer bisa memutuskan hal tersebut. Oke, seperti itu. Oke, Pak Alto, what's next Pak Alto? Sedikit tambahan lagi ya. Itu tadi baru satu sektor, baru jalan raya yang saya jadikan contoh. Sebetulnya pemerintah kita punya target banyak sampai 2025. Ya ini di dalam RPJM ya. Di dalam RPJM sampai 2025 kita tuh punya target jalan tol aja udah 1.000 kilo sendiri. Ya kan? Kemudian jalan rel itu 3.200 km. Bandara baru ada 15, ya kan? Kemudian pelabuhan laut itu ada 24. Kemudian belum lagi energi, ya. Kemudian industrial estate. Pokoknya visinya ini semua dibutuhkan untuk mencapai visi yang pertama tadi, yang kita mau ikutin dari China atau Thailand. Kita satukan dulu seluruh Nusantara, seperti ini. Di mana hub-nya, pengumpulnya tidak cuma di satu lokasi atau satu titik, tetapi merata, seperti ini. Ini Bapak Nas menyebutnya sebagai pendulum Nusantara. Visi misi pendulum Nusantara. Tapi kalau saya, karena saya senang sejarah, saya menyebutnya sebagai Sumpah Palapa. Patih Gajah Mada dulu Sumpah Palapanya ini, seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Ya. Adapun lokasi-lokasinya, saya mau kasih sedikit bocoran. Ya, saya kasih sedikit bocoran. Ada beberapa lokasi yang potensial. Ya barangkali ada konsultan atau kontraktor apa di sini mungkin bisa ikut berpartisipasi dalam membangun negeri ini ya. Ini salah satu list dari proyek jalan. Ada yang ini semua ada yang udah dibangun, ada yang mau dibangun. Tapi yang udah dibangun itu masih belum 100% jadi. Jadi belum bisa beroperasi 100% ya. Kecuali akses Tanjung Priok. Akses Tanjung Priok sudah jadi 100% sudah beroperasi. Nah, kemudian yang kedua, ini yang banyak. Bandar udara. Ya, bandar udara. Beberapa sudah jadi, beberapa masih under construction. Kemudian kita punya lagi, ini pelabuhan laut yang direncanakan oleh pemerintah. Rata-rata belum 100% jadi. Belum ada yang jadi 100%. Tapi sudah mulai bangun, mungkin beroperasi tapi hanya 20% sampai 50%. Dan yang terakhir adalah kereta api. Ya. Saya mohon maaf sebelumnya bila mana ada salah kata dalam saya memaparkan sharing ini. Saya bukan ingin menggurui rekan-rekan di sini. Barangkali tadi saya lihat listnya banyak yang usia lebih muda daripada saya. Saya tidak ada kelebihan apa-apa dibandingkan Anda semua. Satu kelebihan saya cuma satu, saya duluan lahir daripada Anda. Jadi ada hal yang sudah saya lihat, ya kan? Tapi Anda belum lihat. Tapi saya yakin pada satu titik Anda akan lihat hal yang sama dengan saya. Begitu, ya. Oke, Pak Alto. Ya. Demikian Pak Alto. Ya, terima kasih Pak Fembri. Mungkin kita sama-sama bisa berikan aplaus ya untuk Pak Fembri ya. Cuman sayangnya nggak kedengeran ya Pak Fem ya, aplaus kita ya. Cuman saya yakin teman-teman di rumah masing-masing ini sedang memberikan tepuk tangan dalam hati kepada Pak Fembri. Ya, terima kasih Pak Fembri untuk paparannya. Jadi senang sekali. Jadi intinya sih kalau dari catatan saya, dari paparan Pak Fembri, ya kata kunci yang mungkin para seorang civil engineer gitu ya, kita nih yang ada di grup meeting ini mungkin bagaimana caranya kita untuk mengambil peran masing-masing untuk dalam hal ini secara khusus memperlancar arus barang dan jasa gitu ya. Kita memerankan peran kita masing-masing. Yang jelas dari presentasi Pak Fembri, mudah-mudahan kita itu punya gambaran secara makro. Kita di sini bukan hanya warga negara Indonesia, tapi warga negara dunia. Begitu Pak Fembri ya. Mungkin gambaran secara umum. Saya mungkin masuk langsung ke sesi pertanyaan. Pak Fem, ini mungkin dari
sudah ada pertanyaan. Ini Rocky lagi share, mungkin pertanyaannya kita tunggu. Oke. Ini pertanyaan dari Andi Mulyo Raharjo, Mas Fem. Ini salah satu, ini dulu juga pernah di Epic ya, Pak Fem juga pasti familiar sekali dengan Pak Andi Mulyo Raharjo. Mungkin nanti Pak Andi juga kita summon ya untuk nyalakan kamera dan mikrofonnya untuk ngobrol-ngobrol ya. Yang pertanyaan pertama, apa pekerjaan atau proyek pertama Mas Fem? Oke, langsung dijawab. Ya. Saya itu dulu kebetulan momen ketika saya lulus itu berbarengan dengan momen serah terima proyek. Waktu itu namanya proyek Nusantara 9, Jembatan Surabaya Madura. Gitu. Jadi proyek Jembatan Suramadu ini awalnya itu dikerjakan oleh JICA. Nah, ketika waktu pas dilala saya lulus itu, karena nggak tahu gimana ceritanya, secara politis atau secara ekonomi saya nggak tahu, JICA ini mundur. Sehingga masuklah waktu itu KOICA ya, Korean International Corporation Agency waktu itu, KOICA. Nah, akhirnya ujung-ujungnya China di situ. Saya jadi bantek di manajemen induk proyek. Ya, itu kerjaan proyek pertama. Kerjaan saya jadi bantek, bantuan teknis, tenaga honorer lah. Tenaga honorer di situ. Tugas saya itu itu ngukur, nimbang volume, bikin as-built drawing segala macam seperti itu. Panas-panas dan mengesankan. Ya, nah ini mungkin pengalaman menarik itu yaitu pertama kali saya tidur di proyek di dalam sebuah kontainer rame-rame orang dan tidak ber-AC di Surabaya. Panas. Oke. Ini mungkin Mas Fem, ini ada Pak Andi udah nongol ini, mungkin Andi bisa kalau ada pertanyaan tambahan atau mungkin tadi kan 2 pertanyaan, ada 3 ya. Kalau terkait 2 tadi atau pertanyaan ngobrol-ngobrol langsung, silakan Andi. Itu langsung pertanyaan ketiga kali ya. Langsung pertanyaan ketiga. Nah, jadi pertanyaan ini sebetulnya ini ya, jawabannya panjang. Coba saya tawarkan ke Bung Andi. Bung Andi mau jawaban jujur atau diplomatis? Dua-duanya benar. Bebas Mas Fem. Kenapa? Yang mana aja Mas? Saya punya 2 jawaban. Namanya jawaban jujur dan diplomatis. Tapi dua-duanya benar. Bukan jawaban asal gitu. Jadi gini, memang benar, makin bertambah kapasitas jalan, kendaraan juga bertambah. Tetapi mohon diingat juga Pak Andi, ada kalanya itu beriringan. Begitu dibuka jalan baru, mobil baru langsung nongol, langsung banyak, langsung penuh. Itu di kota-kota besar ya. Nah, tapi ada kalanya itu tidak beriringan. Contoh, di Jakarta sekarang lagi dibangun JOR 2 ya, Jakarta Outer Ring Road 2. Oke. Jakarta Outer Ring Road 2. Di mana Jakarta Outer Ring Road 2 ini kalau dilihat dari naga-naganya, begitu dia dibuka, belum akan macet. Mungkin masih akan sepi aja gitu. Kenapa? Karena JOR 1-nya, JOR yang ada sekarang, itu yang macet kan cuma ruas dari Ulu Jami sampai ke Cikunir. Contoh aja ya, Pak Andi ya. Dari Cikunir ke atas ke Cilincing, itu sepi, Bos. Belum penuh. Berarti apa? Artinya memang akan ada paradigma mengarah ke sana, tetapi itu tidak seketika. Tidak seketika. Nah, kita bangun tahap 1 adalah JOR 1. Sambil nunggu JOR 1 ini penuh, mulai pikirkan tahap berikutnya. Ya seperti itulah seterusnya ya. Seperti itu seterusnya. Kurang lebih gitu Pak Andi. Ya. Oke. Ya, terima kasih Mas Fem. Andi, sudah cukup pertanyaannya? Ada lagi? Cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih Andi. Yaitu ditambahkan juga catatan moto yang nggak akan pernah dilupakan. Sama ya, siapapun nasib kami merupakan bakti untuk negeri ya. Ini mungkin salah satu kesimpulan juga ya dari tadi yang disampaikan gitu ya. Kita loyal aja Mas Fem ya. Jadi dosen yang ngajar dengan baik, jadi konsultan yang ngitung dengan baik gitu ya. Let's say jadi kontraktor ya, kalau bangun ya sesuai spek ya, dengan baik gitu ya. Karena merupakan bakti untuk negeri. Mungkin gitu ya benang merahnya. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua dari, boleh di next Pak Rocky.
pertanyaan kedua, Pak Rocky. Boleh. Nah, dari Andi Pratama Syahputra, ini dari tim MCM nih, Pak Fem, ini timnya Pak Eeng ini. Selamat malam Pak. ya. Salam kenal ya. Selamat malam Pak Febri, bagaimana menurut Bapak tentang transportasi umum, MRT, LRT, TJ, Transjakarta ya, di Jakarta, dengan moto time is money yang menghambat pergerakan barang dan jasa didominasi oleh kendaraan pribadi, sehingga sebaiknya pergerakan manusia versus barang dan jasa harus dipisahkan. Mungkin yang pertanyaan pertama Pak Fem langsung dijawab. Ya. Sebetulnya ini adalah kondisi ideal. Ya. Kalau misalnya negara kita APBN-nya gede, ya, dalam artian tidak masalah bangun ini itu. Ini yang benar. China pun sudah sebagian seperti ini. Jadi memang harusnya dipisahkan, idealnya dipisahkan antara barang dan jasa. Oke. Tapi perlu kita ingat, pemisahan ini itu tidak hanya pemisahan ruang, Pak, tapi juga pemisahan waktu. Makanya kalau kita sering ada puisi berpisah ruang dan waktu. Nah, itu ada dua komponen di sini. Pemisahan ruang dan pemisahan waktu. Karena apa? Karena kemacetan itu terjadi karena adanya dua atau lebih pergerakan yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Salah, kan gitu kan? Nah, oleh karenanya, karena kita belum bisa, negara ini belum bisa atau belum mampu ke arah sini, ke arah sana untuk membangun prasarana untuk memisahkan prasarana barang sendiri, jasa sendiri, manusia sendiri. Yang kita pisahkan adalah window time-nya. Di Jakarta udah mulai diberlakukan. Contohnya begini, truk-truk yang dari arah timur lewat Jakarta Cikampek itu dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam dia nggak bisa masuk dalam kota. Itu ada peraturannya. Itu mulai dari peraturan gubernur sampai peraturan menteri. Ya. Nah, itu adalah salah satu contoh saat ini yang kita bisa untuk mengoptimize. Jadi pemisahan waktu. Ruang belum, tapi nanti harapannya sih kita akan ke sana, Pak. Tapi seperti itu, ya. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua, apakah memberlakukan peningkatan pajak kendaraan bermotor di Indonesia akan efektif? Apabila diberlakukan di Indonesia tentunya dibarengi dengan peningkatan harga bahan bakar. Apa efek dominonya? Nah, ini mungkin minta pendapat Pak Fembri ya, karena kita juga nih catatannya Pak Fembri ini sering muncul di media sebagai pemerhati transportasi ini. Nah, jadi sebetulnya efeknya bukan efek domino, Mas, efek kapsa ya, bukan domino. Oh, kapsa. Jadi gini, peningkatan pajak kendaraan bermotor itu akan sangat efektif kalau benar-benar dilakukan 100% sepenuh hati. Hanya masalahnya kadang-kadang pemerintah kita melakukannya tidak sepenuh hati. Cuma itu bukan salahnya pemerintah. Kenapa? Warga kita juga kadang-kadang rese, dinaikin dikit, demo, dinaikin ini, demo. Pemerintah itu menjaga stabilitas politik dulu yang pertama. Itu yang diutamakan oleh pemerintah. Politik stabil, investor menganggap Indonesia adalah negara yang aman untuk investasi, itu aman. Nantinya akan ke sana. Pak Andi, namanya Pak Andi juga ya? Andi juga. Pak Andi nggak salah, benar. Sebagai contoh ya, kendaraan. Di Indonesia ini harga kendaraan murah benar, Pak. Bapak benar. Sebagai contoh ya, saya punya teman, dia tinggal di Swedia. Orang Swedia, dia bilang, ketika dia datang ke Indonesia, ke Jakarta, saya ajak dia makan di tengah-tengah Jakarta, di Tamrin. Dia kaget lihat orang Indonesia. Orang Indonesia ini GDP-nya berapa sih? Gross domestic ininya berapa sih? GDP-nya setiap sekian. Loh, hanya segitu. Negara aku lebih tinggi. Yes, you are right. Bisa di sini banyak mobil mewah liar-liaran. Ada Mercedes, ada BMW, banyak banget. Dan itu bukan plat kuning loh, pribadi. Dia nanya, berapa harga sebuah BMW baru di Indonesia, seri tertentu gitu. Saya browsing di katalog di Google. Oh, saya tunjukkan ini harganya segini di Indonesia segini. Dia bilang, wah enak banget hidup di negara Anda. Di negara saya harganya 7 kali dari harga di sini di Indonesia. Nah, artinya apa? Kalau di Indonesia bisa dijual harga segitu, itu kan produsennya itu kan sudah untung pasti, iya kan? Itu adalah harga ke konsumen, sudah termasuk biaya produksi berikut delta yang namanya laba. Oke? Tapi kalau dengan harga Indonesia aja dia udah untung, si BMW-nya misalkan, kalau di Swedia dijual dengan harga 5-7 kali lebih mahal, berarti itu bukan labanya si BMW kan? Itu adalah tax, pajak. Gitu. Ya.
Jadi itu akan sangat efektif, Pak. Cuman kembali lagi karena yang dipertimbangkan oleh pemerintah kita mungkin itu ada banyak hal ya, sehingga kita nggak bisa langsung serta-merta ke sana gitu, nggak bisa. Gitu. Karena itu adalah masalah ya, tetapi bisa nggak kita mengoptimasi sehingga dengan kita menyelesaikan masalah yang A tidak timbul hal yang baru yang jadi masalah begitu. Ya, lebih begitu. Oke. Selanjutnya pertanyaan tambahan Pak Fem dari Pak Andi juga, Andi Pratama Syaputra. Bagaimana pandangan Bapak tentang ojol yang seperti pisau bermata dua, yang menambah beban terhadap jaringan jalan yang ada, ditambah kecanduan masyarakat terhadap ojol semakin membuat ojol berkembang. Bagaimana ide Bapak untuk mereduksi kecanduan masyarakat terhadap ojol? Ya mungkin ini ojol ini, ya saya tambahin juga ya ojek online juga saya mau nanya, selain ojek online juga mungkin yang mobil-mobil ya, taksi online maksudnya ya. Nah ini Pak Febri ini punya banyak insight nih dulu cerita-cerita dengan kami nih terkait transportasi online ini seperti apa begitu ya mungkin ya. Saya jawabnya dari slide saya yang pertama yang awal-awal tadi. Ketika manusia mulai mengenal hukum dagang, ya ini adalah hukum dagang. Jadi apapun itu, siapapun yang bisa menyediakan jasa atau barang dengan harga yang paling rendah adalah pemenangnya. Oke. Mungkin harga mereka bukan yang rendah, tetapi kemudahan untuk mengakses mereka itu mudah dengan aplikasi. Ya sehingga kecanduan, kalau menurut saya gini, menurut hemat saya pribadi, saya tidak menyebut ini sebagai satu hal yang kecanduan, karena emang manusia butuh. Ini namanya interaksi ekonomi ya, interaksi ekonomi. Interaksi ekonomi yang menyebabkan terjadinya pergerakan barang dan jasa. Gitu. Nah, penyedia jasa sebelum ada ojol ada nggak? Ada, banyak. Tetapi dengan style yang konvensional. Saya butuh sesuatu, saya harus datang ke sana, parkir, saya beli, saya bungkus, saya ke parkiran, saya naik kendaraan lagi, saya pulang. Nah, dengan adanya mereka itu memungkinkan apa? Manusia itu bisa mereduksi biaya perjalanannya yang harusnya dikeluarkan, jadi nggak terlalu banyak seperti seharusnya. Kalau saya tinggal di Ledang Setiabudi, saya mau ke Borma Setiabudi di Bandung misalnya. Kalau misalnya saya dengan cara konvensional, saya akan keluar, naik motor, macet-macetan di Setiabudi sampai terminal itu, turun, parkir, beli, pulang. Biaya yang keluar adalah biaya operasi kendaraan saya, BKBOK, satu. Ya, BKBOK satu. Yang kedua adalah biaya tak terduga yang namanya parkir. Kenapa saya bilang tak terduga? Kan orang tahu Pak masih ada parkir. Iya, cuma kadang-kadang parkirnya itu ada yang pakai tiket, ada yang enggak gitu. Makanya saya bilang itu masih tak terduga ya, unexpected gitu. Nah, saya pernah coba menghitung dengan biaya operasi kendaraan saya, bayar parkir, apa ini itu, kemudian belum lagi kalau di sana tujuan saya cuma beli barang odol misalnya. Cuman karena saya di Borma itu jual macam-macam, saya jadi beli kue pukis juga, jadi beli risol, jadi yang lain-lain gitu. Nggak terkontrol. Nah, misalnya kalau saya ada di dalam posisi orang yang kecanduan, menurut Pak Andi tadi kecanduan layanan ojol, saya akan diuntungkan yang pertama, biaya operasi kendaraannya yang harusnya keluar ini untuk membayar tarif ojolnya, dan itu pasti lebih kecil. Yang kedua, saya nggak akan lapar mata kalau saya ya. Jadi saya hanya fokus, saya pengen beli A, udah titik gitu. Nanti dia datang dengan pesanan saya cuma satu itu. Gitu. Jadi menurut saya itu adalah salah satu bentuk kemudahan yang disediakan oleh penyedia jasa layanan ojek online untuk masyarakat ya. Dan itu kita sebetulnya kita nggak bisa melarang itu, sah-sah aja. Kenapa? Karena pangsa pasarnya pun ada. Begitu. Nah kalau yang dibilang ini sebagai pisau bermata dua, saya tidak menganggap itu sebagai pisau bermata dua, Mas. Jadi menurut hemat saya begini, beban terhadap jaringan jalan itu kita harus mengupasnya satu persatu ya. Jadi komponen yang ada menjadi beban dalam jaringan jalan itu tidak hanya kendaraan yang melintas saja, tapi kita mengenal juga dalam MKJ ada namanya hambatan samping, side friction. Mereka akan menjadi beban kalau mereka misalnya parkir sembarangan. Tetapi ketika mereka melintas, mereka tidak menjadi beban selama fluidity dari jaringan jalannya juga terjaga. Nah, jadi yang di sini sebetulnya kalau idenya itu adalah ya penegakan hukum aja yang benar, yang kuat gitu. Kalau misalnya narik silahkan narik, tapi kalau ngetem sembarangan, nunggu orderan, nah itu yang akan menjadi permasalahan baru. Sebetulnya hanya itu aja masalahnya gitu.
Ya, menurut saya ya. Kalau pisau bermata dua enggak, saya tidak mengaku sebagai pisau bermata dua. Bagaimanapun juga saya merasa dimudahkan dengan adanya beliau-beliau ini, Pak Alto. Oke. Dan kebijakan apa yang seharusnya dibuat agar tidak merugikan pengembang industri ojek online, Mas? Ini pertanyaan agak kontradiktif ya, dari yang atas dengan yang bawah. Kebijakan yang harusnya dibuat agar tidak merugikan pengembang industri ojek. Sebenarnya gini, kebijakan negara itu memberikan dukungan berupa kebijakan berupa mengizinkan mereka beroperasi, misalnya dalam taraf rentang waktu tertentu, misalnya apapun itu bentuknya. Tapi itu tidak menjamin pengembang industri tersebut tidak rugi. Kenapa? Kembali lagi ke mekanisme pasar. Ya, kembali lagi ke mekanisme pasar. Intinya kalau di sini hukum demand supply itu berlaku. Hukum ekonomi. Semakin banyak permintaan, ya kan? Sama semakin sedikit permintaan, itu kondisinya beda. Kalau semakin banyak permintaan, bagus buat dia. Berarti dia dibutuhkan. Ya kan? Kalau semakin sedikit permintaan, berarti dia nggak dibutuhkan. Ya udah, itu udah signal untuk memikirkan langkah berikutnya harus ngapain gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Fem untuk tanggapannya. Mungkin ada tanggapan dari Pak Andi Pratama, atau ada tambahan bisa cukup ya Pak. Ya, Ya, cukup thank you. Pak. Terima kasih Pak Femri tanggapannya Pak. Siap, baik. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan selanjutnya bisa disampaikan. Nah, ini dari Pak Yuki. Dalam menggeluti dunia sipil, Mas Febri pernah ada di... Nggak kelihatan ini ya. Pertanyaannya saya nggak bisa baca ya. Serius? Maksudnya bisa? Di saya masih yang tadi nih. Udah? Mungkin lagi ini ya. Delay ya. Dalam menggeluti dunia sipil, Mas Febri pernah ada di titik terendah ketika menggeluti pekerjaan yang berhubungan dengan dunia sipil. Nah, itu pertanyaan pertama kan. Sampai pernah punya niat ingin berhenti dari dunia sipil. Nah, gitu, Pak Fem. Saya jawab ya. Setiap orang itu pasti punya titik terendah. Ya. Semua orang. Even itu konglomerat atau presiden sekalipun pasti punya titik terendah. Dan saya tentunya juga pasti saya punya. Titik terendah saya itu adalah ketika merasakan bahwa ternyata di dalam dunia kerja itu tidak cukup hanya dibutuhkan profesionalisme ya. Karena juga sifat manusia itu kan ada banyak ya. Dan aneh-aneh pula gitu. Ketika kita sudah merasa kita melangkah melakukan sesuatu yang benar sesuai dengan dasar-dasar yang bisa dipertanggungjawabkan, tetapi mungkin ada kolega kita yang tidak sejalan dan jadinya apa yang kita mau tuju itu tidak pernah sampai ke sana atau mungkin terlambat untuk mencapai ke sana. Ya, dan itu kadang-kadang memang menyakitkan. Ya, seperti itu ya. Itu titik terendahnya itu kalau ketemu hal-hal seperti itu. Tapi pernah ada satu titik yang benar-benar itu menjadi pelajaran juga buat saya sih. Cuman saya rasa saya nggak bisa cerita lah di sini lah ya. Nanti kita telepon ini Pak Yuki kita kan ya. Iya. Oke. Pak Yuki ya. Mungkin Pak Yuki ada ini Pak Yuki, ada pertanyaan lain atau tanggapan Pak Yuki? Pak Yuki. Ya. Mohon maaf Mas Femri nih pertanyaannya agak di luar konteks. Tapi intinya gini. Kalau saya salut Mas Femri sudah menggeluti dunia sipil kan lebih lama kalau dari saya gitu kan. Intinya kita pun pengen menggali Mas Femri trik-trik apa saja sih ketika kita taruhlah ada di ya Pak ya. Terendah ya. Tapi kan ini bukan masalah hanya pekerjaan saja, mungkin dari keluarga. Kalau tadi ingat flashback Mas Femri kan belum tahu nih ke depannya tuh pengen orang tua mungkin pengennya jadi ekonom atau apa, jadi sipil gitu kan. Nah, ada benturan-benturan seperti itu kan kita pengen tahu nih, Mas Febri trik-triknya. Nah, gimana cara bangkit lagi nih, biar seger lagi dalam ini nih, ngerjain ini nih, kerjaan dunia sipil kan seperti itu, Mas Febri. Ya. Terima kasih Pak Yuki. Berarti tips-triknya apa gitu Pak Fem? Tipsnya nggak ada tips yang spesifik ya Pak Alto ya. Cuman kalau saya sih selalu diberi wejangan oleh ibu saya itu setialah dalam perkara kecil gitu ya. Karena kalau kita teruji setia dalam perkara kecil,
pasti suatu saat nanti kepada kita akan dipercayakan hal-hal yang besar. Itu aja udah. Percaya aja udah. Jadi let it flow. Begitu. Oke. Selanjutnya mungkin pertanyaan selanjutnya bisa di next, Pak Rocky. Dari Sugilar Suryanugraha, cukup panjang ya. Kita Indonesia sedikit berbeda dengan China. Kita negara kepulauan, transportasi didominasi antar pulau. Dengan demikian ada dua kendala besar. Yang pertama, pembangunan infrastruktur jalan relatif mahal bila dipaksakan jalan raya lintas laut. Bila tetap melalui laut dan udara, tetap secara waktu juga lama. Adakah pandangan khusus untuk kondisi negeri kita ini? Nah, yang epic nanya nih. Saya bukan mau bilang bahwa di Indonesia itu menyatukan negara ini tuh dengan jalan raya lintas laut. Itu hal yang hampir tidak mungkin kita lakukan. Biaya juga akan sangat mahal ya. Memang kita beda dengan China. Cuman gini, walaupun kita negara kepulauan, tapi kan kita punya beberapa pulau yang besar. Di mana di situ infrastruktur jalannya juga belum terlalu memadai begitu. Nah, tadi itu saya sambungkan dengan apa yang namanya hub tadi, Pak Sugilar. Jadi yang tadinya hub itu hanya ada di Tanjung Priok, hub-hub itu kemudian berkembang, tidak cuma di Tanjung Priok, tapi ada di Pelabuhan Belawan, jadi hub, Tanjung Emas, jadi hub, Tanjung Perak, jadi hub, Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, jadi hub, Pelabuhan Bitung, jadi hub. Nah, dari situ, setiap komoditas dari pelosok-pelosok pulau itu diangkut ke hubnya masing-masing, baru dari hub tersebut ya pasti tentunya lewat laut, Pak Sugilar, atau udara ya, kalau lebih seperti itu. Ya, tidak ada pandangan yang secara khusus untuk kondisi negeri ini karena konsepnya memang bukan untuk jalan raya lintas laut. Memang itu agak terlalu epik kalau dilakukan gitu ya Pak Alto ya. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Sugilar ada tambahan atau ada komentar? Cukup, Mas Fem. Makasih, Mas Fem. Siap. Selanjutnya mungkin penanya terakhir Pak Rocky untuk sesi ini. Sebelum kita masuk ke sesi LOL session-nya, mungkin ada pertanyaan terakhir Pak Rocky bisa ditampilkan. Oke, tadi ada satu pertanyaan kita untuk sesi ini. Oke. Lagi loading. Oke, mungkin saya bacakan Pak Fem ya. Sempat nggak ini? Rocky has touched screen sharing. Oke, dari Nugroho Teguh. Ini cukup ada beberapa pertanyaan Pak Fem. Mungkin kalau sama mungkin nanti kita lewat. Izin bertanya Mas Fem terkait peran kita sebagai teknik sipil yang notabene selama perkuliahan atau awal pekerjaan ini hanya terkungkung ke teknik, dalam kurung jarang sekali mendapat info secara makro. Apa saja ilmu di luar teknik yang baiknya kita gali supaya bisa menjadi aktor yang bisa ke tahap memberi saran proyek yang tepat dan disetujui oleh pemangku kebijakan? Pertanyaan yang sangat baik ya. Jadi saya setuju sama Pak Nunu ini. Nunu kan ya? Ya, betul. Saya dulu waktu kuliah, dan saya yakin sampai sekarang pun mata kuliah teknik sipil itu nggak ada yang membahas tentang gini. Ini ilmu kita nih dipakainya buat apa sih? Jadi kita tuh dibiarkan tahu ketika nanti kita udah ada di dunia kerja sendiri. Ya kan? Misalnya gini, kita belajar analisis struktur gitu, mekanika rekayasa dari 1, 2, 3, 4. Nanti ketika ada mekanika bahan. Kemudian ada struktur baja, struktur beton bertulang, ada geoteknik. Itu sambungannya di mana sih sebetulnya? Gitu. Apakah itu kepakai semua? Saya rasa ya rata-rata mahasiswa teknik sipil yang masih duduk bangku kuliah pasti bertanya-tanya di situ. Hubungan konsep satu dengan yang ini apa? Tapi secara besarnya adalah kita ini kepakainya nanti di mana? Nah, yang saya alami Pak Nunu, waktu itu saya tahunya itu ketika saya di dunia kerja, saya cerita seperti itu. Saya sebenarnya punya cita-cita, bukan rencana ya, hanya sekedar cita-cita. Kalau misalnya saya diizinkan untuk memberikan saran kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, ada baiknya mata kuliah seperti ini dimasukkan. Jadi supaya adik-adik teknik sipil nanti di masa-masa yang akan datang itu tahu
porsi bagian mereka itu ada di mana gitu. Cuman karena saya hanya warga negara biasa dan tidak punya akses ke sana, ya hanya sekedar saran dari seorang warga negara aja gitu. Nah, kemudian ilmu yang baiknya kita gali. Kalau yang baiknya kita gali, kalau saya pribadi ya Pak Nunu ya, itu ada dua. Yang pertama sejarah, ya. Karena saya tadi belajar dari manusia prasejarah dan sebagainya, itu sejarah. Yang kedua adalah sejarah ekonomi, gitu. Karena apapun itu, apapun profesi kita, apapun ijazah kita itu dipakai untuk mencari nafkah, nyari duit. Kita harus tahu apa yang kita cari itu apa sih, asal usulnya bagaimana. Kalau saya pribadi seperti itu. Cuman saya punya pergumulan terkait hal tersebut itu udah lama sekali ya. Sekarang ya saya hanya let it flow aja, lakukan terbaik yang saya bisa dan setia dalam hal yang kecil aja. Udah itu aja. Itu Pak Nono. Oke. Kemudian ada pertanyaan tambahan dari Pak Nugroho Teguh juga. Belum bisa ditampilin ya. Oke. Terkait pernyataan yang pernah saya dengar saat saya mengambil mata kuliah transportasi, bahwa backbone keberhasilan transportasi barang dan jasa itu lebih baik peningkatan infra dalam kurung railway type karena lebih optimal terkait volume pengangkutan yang efektif. Dalam kurung langsung bisa banyak, dan juga terkait perilaku berkendara non railway yang malah menjadi pemborosan dan ketidakefektifan meskipun terus dilakukan infra untuk penambahan kapasitas jalan. Bagaimana pendapat Mas Sam terkait hal ini? Pendapat saya, pernyataan tersebut tidak salah. Cuman mungkin masih 80% benar. Masih ada 20% yang agak miss, kurang. Kenapa? Jadi gini. Tadi ketika saya sebutkan di awal, memang pemerintah kan tidak hanya merencanakan pembangunan jalan, tapi ada kereta api juga, Pak Alto. Ya kan? Ya. Dua ini harus berjalan seiring. Kenapa? Kereta api doang, misalnya kita bangun rel doang, masa ya nggak ada stasiunnya kan? Kalau stasiunnya ada, stasiun itu adalah simpul transportasi. Oke? Simpul transportasi yang merupakan tempat keterpaduan antar moda. Nah, modanya moda apa? Ya kan? Mostly kan pasti moda jalan. Ya kan? Kecuali memang stasiun yang kita bangun di dalam pelabuhan atau di dalam bandara udara. Gitu. Ada keterpaduan antar moda di dalam simpul transportasi tersebut. Jadi memang pembangunan jalan rel ini memang harus diiringi dengan pembangunan jalan raya. Seperti itu. Kalau untuk rencana makro ke depannya ya. Hanya masalahnya kan kadang-kadang begini Pak Ato. Kita lihat sekarang kereta api Trans Sulawesi. Ya, itu kemarin beberapa waktu agak tersendat-sendat. Itu karena apa? Karena memang melewati medan yang susah. Jadi sawah, jalannya kecil, apa segala. Jadi jalan proyek itu belum ada. Jadi bikin dulu gitu. Nah, di Sumatera diharapkan kereta api Trans Sumatera itu bisa sejajar dengan jalan tol yang baru terbangun di Sumatera, jalan tol Trans Sumatera. Sehingga apa? Dalam proses pembangunannya pun mudah, lebih enak, lebih nyaman gitu. Ya kan? Jadi dua hal ini memang tidak bisa terpisahkan Pak Nono. Memang kalau untuk kita bicara masalah biaya transportasi dengan kereta api, saya juga belum bisa bilang itu biayanya lebih murah dengan jalan raya kondisi saat ini ya, saat ini. Tetapi bila mana nanti relnya itu sudah terbangun, harusnya dia lebih murah daripada jalan raya, begitu. Kalau sudah terbangun jaringan kereta apinya, kurang lebih begitu Pak Alto. Oke, terima kasih Pak Fem. Mungkin ada lagi Pak Rocky? Ini kayaknya tadi yang ini sudah ya. Yang paling bawah. Minta saran dan pandangan juga dari Mas Fem kepada kami terkait motivasi supaya bisa menjadi berada di posisi sekarang, supaya bisa menjadi berada, supaya bisa oke, mungkin gitu Mas Fem di posisi sekarang gitu ya. Mungkin saran motivasi ini, minta nasihat nih. Nasihat. Kelihatannya. Saya bukan motivator ya. Tapi kalau saya sih ya kita jadi teknokrat itu kan untuk kita bisa memasarkan ilmu kita. Itu kan sebetulnya ada 3 hal yang harus kita penuhi ya. Di mana
capability atau kepandaian itu hanya salah satunya. Tapi ada dua hal yang lebih penting di depan itu semua. Yang pertama namanya dedikasi. Ya. Yang kedua namanya integritas. Ya, saya mencoba untuk ada di dalam koridor tersebut dengan cara saya sendiri. Dan mungkin Pak Nunu punya caranya sendiri. Kalau cara saya sih ya itu tadi, ya setia aja dalam perkara yang kecil. Karena suatu ketika pasti kita akan dikerjakan hal-hal yang besar. Cuma sabar aja, ini semua praktis ya, latihan gitu. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Nunu bisa dinyalakan kameranya bila mana ada pertanyaan tambahan. Terima kasih, Rocky. Mungkin bisa di stop share. Oke. Mungkin Pak Febri, saya karena ini sesi LOL, sebenarnya teman-teman tadi juga penanya sudah banyak sekali ya, menyinggung-nyinggung masalah pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sudah kita kumpulkan. Mungkin saya bacakan beberapa pertanyaan yang sudah tim susun, Pak Febri, untuk ditanyakan. Pertama di sesi personal life ini, kita ingin bertanya perjalanan Bapak menjadi seorang engineer itu seperti apa? Tadi mungkin Pak Febri udah bahas ya, Pak Febri ternyata terlibat di jembatan Surabaya Madura ya, jembatan Suramadu ya Pak Febri ya. Kemudian sebenarnya jadi kuli yang tidur di box ya, ramean di kontainer. Apakah sebenarnya dari SMA itu udah punya cita-cita jadi engineer nih Pak Fem? Saya itu SMA itu tidak bercita-cita apa-apa, Mas Alto. SMA saya nggak bercita-cita apa-apa. Sampai suatu ketika ya, waktu itu namanya UMPTN ya. UMPTN, saya milih pertama itu Fakultas Kedokteran. Nah, pilihan keduanya baru teknik sipil. Di Fakultas Kedokteran saya nggak keterima. Gitu. Akhirnya saya masuk teknik sipil. Nah, saya tadinya pengen ngulang lagi tahun depannya UMPTN lagi. Cuman karena keluarga saya juga bukan keluarga yang kaya ya biasa aja gitu. Ya udah saya putuskan untuk bukan mencoba peruntungan, tapi untuk menerima keadaan gitu ya. Menerima keadaan. Jadi terima lah kalau orang Jawa bilang gitu ya. Nanti juga pasti akan ditunjukkan jalannya gitu. Kali ya. Seperti itu ya. Jadi dulunya pilihan pertama kedokteran ya Pak Fem ya? Fakultas Kedokteran. Oke. Terus kalau kenapa sipil Pak Fem pilihan kedua? Karena gini, waktu itu kita kan teman-teman main ya, waktu saya masih remaja lulus SMA itu teman-teman main itu kan banyak mempengaruhi. Wah, aku mau kuliah ini. Saya tuh bukan tergolong orang yang pandai di komunitas saya waktu itu. Wah, ini kalau masuknya ke ekonomi, ini orang ini masuk ekonomi, ntar aku kalah di sana, ya udahlah. Makanya saya cari jurusan yang kira-kira teman-teman saya nggak terlalu tertarik gitu. Waktu itu aja sih sebetulnya. Oke. Jadi, kalau sampai saat ini untuk menekuni ya kan mungkin bagi teman-teman yang belum tahu Pak Febri ini secara akademis ya sampai ke jenjang doktoral ya sudah doktor teknik sipil begitu ya. Jadi kira-kira kan dari yang tadinya harusnya pengennya jadi dokter, tiba-tiba pilihan keduanya jadi engineer gitu, maksudnya jadi teknik sipil sorry ya. Kemudian Pak Fem kan ternyata nih selain bekerja juga menempuh pendidikannya sampai program doktoral. Nah ini ada sosok yang menginspirasi nggak nih seiring berjalannya kehidupan ini tiba-tiba wah udah nih gue mau sampai doktor nih. Itu kira-kira ada sosok yang menginspirasi Pak Febri? Kalau ada itu siapa? Atau nggak ada nih Mas Fem? Kalau sosok, saya boleh sebut sosok, itu bukan manusia. Sosoknya itu namanya beasiswa. Gitu. Nah, daripada disia-siakan, mending saya pakai. Kan gitu. Oke. Jadi waktu itu dapat bantuan dari, jadi gini, kantor saya itu pada tahun 2010 itu, ya karena kita kan awalnya kan memang perusahaan investasi ya, investor pasar modal gitu. Oh, ini di NI sudah maksudnya? Ya. NI, itu ya? mereka itu mengharuskan semua orang-orangnya itu mau ekonom mau nggak ekonom itu harus ngerti tentang finansial. Nah, satu ketika mereka mengadakan program namanya Finance for Non-Finance People waktu itu ya. Finance for Non-Finance People.
Nah, di finance and non-finance people ini mereka mengadakan kelas. Jadi seperti kayak master tapi non degree gitu ya. Oke. Gitu. Kelas karyawan, kelas eksekutif. Nah, di situ saya kenal dengan salah satu tenaga pengajarnya, itu adalah dosen dari Glasgow University. Di situ. Nah, dia adalah seorang profesor teknik sipil. Profesor teknik sipil, tetapi karena sudah malang melintang di dunia korporasi, jadi konsultan korporasi, beliau jadi orang teknik sipil yang mengerti tentang keuangan, tentang finansial. Saya dibantu oleh beliau, dapat bantuan kuliah dari kantor juga, kemudian dari beliau punya channel juga. Ya cuma itu aja sebetulnya sih. Sosok itu aja udah. Kalau boleh sebut sosoknya namanya beasiswa. Tapi kalau sosoknya itu harus manusia ya, orangnya namanya Mungkin profesor itu ya. John Scott Younger namanya. Oke. Ada 2 orang, John Scott Younger dengan satunya lagi Pak David Emmeline Perry. Ya itu aja. Oke. Kemudian jadi kan Pak Fem ini menempuh pendidikan sampai program doktor, kemudian juga aktif di berbagai kegiatan seperti yang sudah disebutkan di awal. Bisa dikasih gambaran nggak ke kami sebenarnya hakikat keilmuan atau relasi nih antara keilmuan dan juga profesi Bapak sebagai engineer itu seperti apa sih Pak? Irisannya itu seperti apa sih? Irisan kedua hal itu. Gitu. Irisannya bisa jadi berbeda ya dengan teman-teman yang masih linear ya. Kalau saya kan di dalam dunia kerja saya itu kan udah tidak linear. Jadi di dunia kerja saya itu lebih kepada masalah finansial gitu. Jadi saya adalah engineering for financial engineering gitu. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau irisannya coba saya tumpahkan di dalam slide yang tadi. Makanya dari awal saya pengen menyajikan bahwa dari yang saya nggak ngerti apa-apa, knowledge apapun itu saya nggak paham, nggak ada yang tahu. Apa sih yang sebetulnya kita butuhkan? Apakah itu sejalan atau bertentangan dengan yang dunia saat ini sedang butuhkan gitu. Nah, dunia ini bisa jadi dunia teknik sipilan atau dunia pasar internasional atau dunia apapun itu yang kita tekuni gitu. Oke. Jadi ya mungkin agak berbeda maksudnya case-nya untuk teman-teman yang masih linear gitu ya, antara pekerjaan dan juga keilmuannya. Oke, mungkin selanjutnya lebih santai lagi kita akan ngobrol tentang company life nih Pak Fem. Mungkin saya mau agak sedikit berangkat kalau tadi mungkin Nusantara Infrastruktur kita sekali ya dengan informasi. Nah ini saya pengen sedikit membahas tentang varian. Sebenarnya Pak Fem ini di tahun 2004 ini mendirikan varian ya, Fem. Jadi kenapa ini diciptakan di tahun 2004 tuh? Kenapa? Tujuannya apa gitu ya? Jadi sebetulnya awalnya bukan tujuannya gimana-gimana, cuman ya buat lucu-lucuan aja tadinya. Cuman kalau ada proyek nyantol ya iseng-iseng berhadiah boleh lah kan gitu. Ya. Proyek pertama kami itu adalah membuat gambar, volume, dan RAB untuk renovasi rumah orang tuanya teman kami. Gitu. Waktu itu varian itu isinya hanya 3 orang. 3 orang. Saya dan 2 kawan saya. Oke. Halo? Tuh, dengar nggak? Kedengeran Pak Fem? Halo? Nah, jadi awalnya itu. Ya, kedengeran Pak Fem. Awalnya itu. Nah, kemudian di tengah perjalanan hidup saya ketemu teman-teman yang hebat-hebat. Dan terakhir ada di dalam formasi varian yang sekarang, itu teman-teman saya yang luar biasa. Ini ada direkturnya varian di sini, Mas Ridwan. Pak Ridwan, mana Pak Ridwan? Ada Pak Ridwan nggak di sini? Saya kenalkan direkturnya varian. Pak Ridwan. Tadi saya lihat ada Pak Ridwan. Hadir. Nah, ini direkturnya varian. Ya kan? Hadir. Kawan saya, direktur varian. Halo Pak Ridwan, sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Siap. Nah, jadi itu aja. Dan
saya selalu berpikir bahwa saya takut kalau saya bekerja pada satu instansi, di mana satu instansi itu punya tujuan ke arah tertentu, saya nggak bisa melakukan atau menunaikan misi saya. Misi saya itu ya logonya quotes-nya Varian itu. Sekecil apapun aksi kami adalah bakti untuk negeri itu. Makanya Varian itu ada sebenarnya untuk menyalurkan kita punya rasa cinta tanah air dan bangsa kali ya. Kalau yang mungkin terdengar berlebihan, tapi memang kenyataannya awalnya dari situ, Pak Alto. Ya, Ya kan, makanya di Varian ini kami ini coba bikin kurikulum. Jadi kita tidak sekedar hanya mengerjakan pekerjaan, tapi kita juga ada namanya departemen riset ya, penelitian gitu. Iya. Ada bosnya R&D Varian nih, Pak Jorgi. Mana Pak Jorgi? Ya, tadi saya juga lihat ini. Ada Pak Jorgi. Jadi seperti itu. Jadi kita coba menginovasi segala sesuatu apapun itu untuk memudahkan kinerja engineer yang ada di dalam bidang kami ya. Okay. Contohnya begini, misalnya kita punya, kalau jalan tol itu kan harus uji kedaratan. Ya. Sekarang alatnya misalnya pakai bom integrator, ditarik mobil berat seperti itu dengan biaya tertentu. Saya dan teman-teman coba untuk menyederhanakan itu. Kalau misalnya nggak usah dipakai mobil, ya jadi mob-nya itu cukup alat portable atau apa gitu kan, biayanya mungkin bisa lebih murah gitu kan. Jadi kita ke ini sih, arahnya ke inovasi sebenarnya sih Pak. Gitu. Siap, Pak Fem. Jadi tadi saya di awal juga sudah sempat bacakan ya, saya ambil dari company profile Varian sendiri, cukup banyak ya pekerjaan dan scoop yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari Varian. Nah, pertanyaan saya berarti secara usia Varian ini sudah 16 tahun nih Pak Fem ya, 16 tahun lah Pak Varian ini berkarya gitu ya. Nah, kira-kira tadi Pak Fem memang sudah bahas sih terus berinovasi gitu, mungkin Pak Fem jawabannya. Tapi kira-kira untuk membangun eksistensi selama 16 tahun ini seperti apa sih Pak Fem tipsnya gitu? Khususnya ini tips yang sangat kepake nih bagi teman-teman sekarang yang lagi di sini. Saya rasa cukup banyak teman-teman kita yang lagi mulai konsultan ya, startup di dunia konsultasi sipil khususnya gitu Pak Fem. Kira-kira seperti apa strateginya? Sebetulnya tidak ada strategi khusus ya. Yang penting gini. Tadi saya bilang di depan bahwa jadi teknokrat itu cuma ada 3 rumusnya. Yang pertama kita harus berkapabilitas. Ya. Tapi yang paling penting daripada itu adalah kita harus berdedikasi dan berintegritas. Nah, kalau kita bisa menemukan keterpaduan dari ketiganya, ya ujungnya cuma satu, itu tadi, kembali lagi. Setia aja dalam hal yang kecil. Mungkin kalau pas buka pertama kita nguji atau dapat kerja kecil-kecil dulu atau apa segala macam, ya jadikan itu sarana berlatih. Itu aja. Sabar aja udah intinya. Bahkan juga Varian juga tidak sebesar yang Pak Alto bilang juga lah, masih merintis juga lah. Wah, itu emang kata itu padi makin berisi makin merunduk itu. Oke, Pak Fem, terima kasih untuk mungkin gambaran bagi kami gitu ya terkait Varian. Seperti apa bagi teman-teman juga kalau misalnya ada yang penasaran dengan Varian, mungkin nanti bisa lihat-lihat company profile Varian, juga bisa hubungin salah satu direkturnya Pak Ridwan, juga ada di grup ini gitu ya Pak Fem ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya terkait tentang legacy of life. Tapi pertanyaan trigger pertamanya adalah sebenarnya work-life balance seorang Fembri ini seperti apa? Jadi Pak Fembri ini punya strategi nggak sih work-life balance? Seberapa penting sih menurut Pak Fembri work-life balance itu? Work-life balance itu penting ya. Cuman saya bersyukur bahwa ya karena mungkin saya masa kecil saya di tengah-tengah keluarga sederhana, jadi saya orang yang datar-datar saja tanpa hobi Pak Alto. Gitu. Jadi ketika capek ya istirahat, sekedar itu aja. Jadi dalam hidup saya pribadi itu tidak ada istilah me time, itu nggak ada. Gitu. Ya. Tidak ada me time. Ya, saya nggak punya me time karena buat saya every time is my time kan gitu kan. Every time is my time. Dan ya saya bersyukur dengan itu. Kalau mungkin saya punya hobi yang sangat kental misalnya gitu, hobi itu akan mengharuskan saya untuk melakukan hobi tersebut dalam suatu waktu tertentu dan itu berulang. Barangkali itu akan menjadi batu sandungan buat saya, gitu kan.
Karena bagaimanapun kita kan juga punya keluarga, ada anak istri apa segala macam. Jadi work life balance saya sebenarnya ketika saya bisa menyelesaikan suatu pekerjaan kemudian kembali ke tengah-tengah keluarga itu sudah cukup buat saya, Pak. Siap, sebenarnya ya, karena Pak Frem sendiri kan cukup banyak nih aktivitasnya. NI kegiatannya banyak, Varian kegiatannya banyak ya, belum lagi ada agenda-agenda lain gitu terkait kesibukan Pak Frem di dunia penelitian ya. Jadi itu ya Pak Frem ya, mungkin jawaban terkait work-life balance-nya. Ya. Kemudian, nah ini mungkin isu yang sangat hangat yang selalu kita tanyakan ke narasumber terkait COVID-19, Pak Frem. Jadi yang pertama mungkin NI dan Varian nih bagaimana sih menyikapinya. Kemudian yang kedua, saran bagi kami para engineer, kemudian saran bagi teman-teman yang sebentar lagi mungkin akan lulus nih dari kuliah teknik sipil nih, kan situasi tidak menentu. Begitu Pak Fem terkait COVID-19, seperti apa gambarannya? Kalau strategi NI dengan Varian itu dua binatang yang berbeda ya, gitu. Kalau saya pribadi mencoba menarik suatu garis di antara mereka berdua, NI dengan Varian, mungkin menurut hemat saya masa recovery dari COVID ini tidak secepat yang akan kita kira ya, nggak akan secepat itu. Nah, kalau saya menerjemahkan ini ke Varian, saya bilang kepada anak-anak saya di Varian, saya bilang sama direktur Varian, bilang, ya ini mumpung kerjaan juga belum masuk, misalnya belum banyak, ini waktunya kita berinovasi. Pikirkan untuk kita bisa bikin sesuatu, sehingga nanti kita keluar dari krisis COVID ini, kita punya sesuatu yang baru, gitu. Ya. Nah, seperti Jepang dulu ketika kalah Perang Dunia Kedua, hal pertama yang dilakukan oleh Kaisar Jepang itu bukan berjumawa atau pidato apa enggak. Dia melakukan restorasi Meiji. Restorasi Meiji itu dia benar-benar menutup diri. Tapi dalam waktu menutup diri itu, dia banyak lakukan sesuatu ya. Jepang lakukan banyak hal. Begitu dia membuka restorasi Meiji, jebret. Hasil yang pertama, Shinkansen. Ya, itu hasil pemikiran dari restorasi Meiji yang paling fenomenal sampai saat ini. Oke. Saya pengen, di Varian saya pengen mengaplikasikan itu. Kalau di NI, ya karena NI itu TBK ya, dia ada shareholder-nya, protokolnya jelas. Kita mengikuti protokol pemerintah Indonesia karena kita ada di Indonesia, tapi karena kita ada shareholder dari asing, ya kita mengikuti protokol yang internasional juga. Bahwasanya menyatakan di mana krisis COVID-19 ini diperkirakan akan bertahan kira-kira sampai September atau ya whatever lah. Sampai saat ini kita masih mengikuti itu, Pak. Walaupun sebenarnya mungkin feeling saya ya mungkin di September sudah tidak ada terjangkit yang baru. Hanya recovery pemulihannya saya rasa mungkin akan sedikit lebih lama ya. Barangkali mungkin sampai akhir tahun mungkin ya. Oke. Seperti itu. Oke, kalau ini Pak Fem tadi mungkin sedikit terlewat. Kalau untuk teman-teman yang ini ada juga pertanyaan dari mahasiswa nih, ini bimbingan skripsi lagi tingkat akhir nih. Kira-kira gimana nih Pak setelah lulus? Kalau dari Pak Febri ini gimana nih Pak? Kalau misalnya Pak Febri ditanya nasib kami gimana nih Pak yang baru lulus? Misalnya gitu. Masukan Pak Febri untuk mereka seperti apa? Kalau saya mau jawab itu ada dua jawabannya. Yang pertama jawaban secara rohani, yang kedua rohana. Ya mungkin rohani. Kalau jawaban yang rohani ya silakan Anda berdoa lah, gitu kan. Ya. Kalau jawaban secara rohana, saya selalu percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup setiap manusia itu punya maksud, gitu kan. Jadi siapapun kita, apapun kepercayaan kita percaya satu hal bahwa apapun yang terjadi atau Tuhan izinkan terjadi dalam hidup manusia itu pasti ada maksudnya, kan begitu. Saya selalu mencoba berpikir seperti itu. Kenapa? Karena gini, saya ini ada di bawah. Yang saya lihat itu sejajar dengan saya, seperti itu. Nah, tetapi yang Tuhan lihat itu dari atas. Ada sesuatu yang mungkin yang kuasa sudah melihatnya, tapi kita belum melihatnya. Kan gitu kan.
Jadi itu aja. Nah, tapi jangan juga berdiam diri. Di dalam waktu itu lakukanlah restorasi Meiji tadi. Kita mengasah keilmuan, mengasah skill, mungkin latihan soal, latihan desain atau apapun, latihan gambar pakai AutoCAD atau hal-hal positif lainnya. Kurang lebih seperti itu, ya. Ya. Begitu, Pak. Oke, Pak Fem, terima kasih. Itu mungkin saran bagi teman-teman mahasiswa yang baru lulus. Yang nanya siapa, Pak? Mungkin ini saya nggak tahu dia join nggak. Jadi ini kemarin waktu tahu. Jadi skripsinya tentang tugas akhirnya tentang transportasi juga nih Pak Fem. Mahasiswa 2016. Jadi memang lagi tugas akhir tentang transportasi juga. Lagi nyari-nyari topik gitu kan. Tapi sembari nyari topik juga pertanyaannya ini setelah lulus ini gimana gitu kan ya. Ya mungkin ini kasus yang sama yang mungkin tidak hanya dialami oleh mahasiswa tersebut tapi juga mahasiswa-mahasiswa di tempat lain begitu Pak Fem. Ya, Pak Fem, mungkin untuk pertanyaan dari yang ada di list kami seperti itu, kalau boleh saya sedikit rangkum, mungkin pesan dari Pak Fembri ada 2 poin. Yang pertama terkait capability, dedikasi, dan integritas. Kemudian poin yang kedua adalah agar kita semua setia pada hal-hal kecil untuk kemudian dipercayakan pada hal-hal yang lebih besar, begitu Pak Fem. Saya mewakili tim Epic Studio, terima kasih banyak Pak Fem untuk kesempatan terhormat sekali kami gitu ya. Ya saya merasa Epic Centrum ini akan jadi tempat kita banyak belajar. Pak Fem sudah memberikan ilmu-ilmu dan masukan bagi kami. Terima kasih banyak Pak Febri. Sama-sama Pak Agung. Kemudian mari kita sama-sama memberikan tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Fembri. Mudah-mudahan saya juga berharap Pak Fembri masih mau menyempatkan satu sesi di technical talk kami Pak Fem. Nanti mungkin salah satu project ya kami penasaran ini yang jelas terkait untuk proyek-proyek yang menggunakan alat ukur kesehatan dan lain-lain. Pak Fem bisa ya Pak Fem ya mungkin pasukannya Pak Ridwan, Pak Jorgi ini untuk kita expose di salah satu forum technical talk Epic Centrum selanjutnya. Boleh Pak Fem ya? Boleh. Jadi kita todong dulu sekarang karena ya kita pengen spektrum kita juga semakin luas, mata kita juga semakin luas. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Febri. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman yang hadir di sini. Seperti biasa, saat di akhir sesi kita akan mendokumentasikan. Jadi kita untuk teman-teman silahkan untuk menyalakan kameranya masing-masing. Jadi kita akan foto bareng Pak Fem, bareng Pak Fembri. Jadi nanti foto ini akan kami upload di media sosial. Gitu. Kita akan foto bareng. Wah ini banyak teman-teman kelihatan nih Pak Fem yang aktif ini biasanya sudah tidur ini kayaknya ini. Ini ada Bang Saidal dan teman-teman. Oke, bisa dibantu mungkin oleh Pak Beni dan Pak Rocky ya. Kita akan foto bareng dulu untuk page pertama. Mungkin kita mulai. 1, 2, 3. Oke, kemudian di page kedua, 1, 2, 3. Oke, kemudian di page ketiga, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak semuanya. Kita akan sampai bertemu lagi di Epic Centrum ke-12. Jadi sebagai informasi memang kami sudah menyusun rencana untuk Epic Centrum ke-12 bagi teman-teman yang tertarik bisa segera mendaftarkan. Jadi Epic Centrum ke-12 terkait BIM Experience and Expectation oleh salah satu pelaku BIM di Indonesia. Pak Prima Adiasa, ini salah satu senior saya juga di kampus, ini sipil Unpar angkatan 2006 ya. Mohon maaf nih Bang Prima juga ada di sini. Jadi kami mengundang teman-teman untuk berpartisipasi yang tertarik nih untuk mengikuti pengalaman dari Pak Prima Adiasa sendiri di BIM Experiences dan di Building Information Modeling bisa join di Epic Centrum 12. Pendaftarannya sudah dibuka mulai malam ini. Beliau juga merupakan structural engineer dari PT Bita Enercon Engineering. Jadi acara ini adalah kerjasama antara Epic Studio dengan Bita Enercon.
Oke, terima kasih semuanya. Saya mewakili teman-teman tim Panitia Epicentrum. Mohon maaf bila mana ada terjadi kekurangan. Sampai jumpa di Epicentrum selanjutnya. Terima kasih.